balik lagi nih sama kita di Sapa Alumni episode 4 nih. Di Kabinet Nawa Sahid ya tentunya. Wah, apa kabar nih Manners? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Nah, buat Manners yang belum tahu Sapa Alumni itu apa, jadi gue bakal ngejelasin Sapa Alumni Sapa Alumni itu apa. Jadi Sapa Alumni ini adalah proker dari Humas Internal yang mengundang narasumber. Nah, yang bikin asiknya ini narasumber kita buat Sapa Alumni ini ya alumni kita sendiri, alumni di manajemen Universitas Pertamina. Wah, betul banget nih. Nah, seperti biasa nih, sebelum kita mulai, gue mau kenalan dulu nih. Nah, di sini gue Dandi Dan gue Malika yang bakal nemenin kalian semua nih Manners pada Sapa Alumni kali ini. Betul banget. Oh iya Dan, udah gak kerasa ya kita udah masuk minggu-minggu UAS. Betul banget nih. Minggu kemarin kita udah UAS, terus masih ada minggu ke depannya lagi, masih ada minggu depan lagi. Gimana nih perasaannya? Udah masuk di minggu-minggu UAS, deg-degan gak? Wah, kalau gue jujur aja ya, kerasa banget nih minggu-minggu UAS kali ini nih. Pokoknya bener-bener nih UAS kali ini. Betul, tapi semoga di minggu UAS buat minggu depan jadi lebih baik lagi. Banyak persiapannya ya, lebih matang persiapannya. Lebih matang lagi tentunya. Ini buat Manners nih yang lain nih. Semoga harapannya UAS kali ini lebih baik lagi. Amin, semoga hasilnya memuaskan juga ya. Nah, nih sebelum kita mulai, gue spin dulu nih. Kali ini narasumber buat acara kali ini kita kedatangan alumni dari alumni sesepuh tentunya. Waduh, sesepuh. Iya. Kalau udah sesepuh berarti udah tahu seluk-beluk Universitas Pertamina, betul nggak? Udah lama menyelam. Dari angkatan 2016. Wah, udah gitu pasti banyak banget pengalaman dan prestasi yang bakal kita dapetin nih di Sapa Alumni kali ini, betul nggak? Belajar nih di sini nih. Nah, oke. Terbebani saya ya. Iya. Daripada kita nunggu lama-lama, lebih baik kita spill nih narasumber pada pagi hari ini. Boleh. Ini dia narasumber kita pada pagi hari ini, Bang Barik Asya. Mana gue nih? Iya. Halo guys. Halo Bang Barik. Thank you banget Dang. Udah datang nih pada episode 4 kali ini. Thank you udah diundang ya. Siap Bang. Iya sama-sama Bang. Kita juga senang banget bisa ngundang Bang Barik yang kita tahu Bang Barik ini tuh Wakahim MSPU di tahun 2016. Betul. Angkatan pertama. Perintis. Betul banget. Boleh dong buat Bang Barik memperkenalkan diri nih buat Manners, biar pada kenal semuanya. Walalala. Halo semuanya. Oke, thank you ya sebelumnya ya. Oke, jadi iya Bang. Nama aku Barik Asyam. Aku aslinya dari Bandung. Oh iya. Aku masuk ke sini 2016 ambil manajemen. Terus aku dulu Wakahim. Pertama. Terus aku ambil konsentrasi sumber daya manusia. Nanti kita bakal spill nih sumber daya manusia itu ternyata luas kok. Betul. Sumber daya manusia itu luas. Kalian gak harus takut sama kompetitor kalian nanti. Yang kayak psikolog atau hukum gak usah takut. Kita bisa dapat tips and triknya juga nih. Betul. Nah terus saling belajar. Wakahim. Apa lagi ya? Apa aja sih biasa perkenalan? Mungkin hobi. Beda kan perkenalannya sama lamar kerja beda. Beda dong. Organisasi saya ini. Beda dong. Nah, ceritain kayak gitu gak usah ya? Boleh sih kalau misalkan mau diskon. Gue pernah di Kimia Farma, terus gue pernah di agensi marketing. Di Kimia Farma gue bagian organization development sama culture. Terus kalau dia marketing gue di bagian sosial medianya. Wow. Karena kan manajemen kan, nanti ya masuk ke manajemennya. Oh ya, aku udah pernah di Kimia Farma, marketing, terus aku juga punya bisnis. Oke. Bisnis sendiri ya? Bisnis sendiri. Awalnya sama tim, tapi nanti ceritanya aja. Terus lagi, sekarang aku kerja di startup di bidang pendidikan yang meningkatkan skill para pekerja di Indonesia. Nanti bakal ceritain nih. Oke, siap. Dari perkenalan aja kita udah tahu nih Manners bakalan banyak banget pengalaman dari Bang Barik yang kita dapat nih. Kita mau belajar bareng nih sama Bang Barik. Udah menarik banget dari perkenalan aja ya. Betul. Sering aja tapi ya. Oke, boleh. Kalau mau tanya-tanya di luar itu juga boleh. Oh, udah ada pertanyaannya ya. Kita dari siapa pertanyaannya guys? Sudah ada sebenarnya tapi. Oh iya. Tapi belum aja ya. Boleh. Kita bakal seluk-beluk Bang Barik kita gali, tenang aja guys. Boleh. 2 jam nggak apa-apa ya? Boleh dong. Nggak apa-apa ya? Boleh. Oke, alhamdulillah. Gimana nih? Alhamdulillah. Oh iya, saya juga agama Islam. Alhamdulillah. Insya Allah ya Islam. Insya Allah Islam. Gimana nih kabar Bang Barik sekarang?
Oh template ya? Ya apa? Sehat, alhamdulillah. Gimana kawan-kawan sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Apa nih nanyanya kabarnya apa nih? Mau sehatnya mau apanya? Sehatnya alhamdulillah ya, kita udah tahu sehat gitu. Terus oke, kita lanjut aja. Pekerjaan aman. Pekerjaan aman. Betul. Dijelasin lagi ngapain-ngapainnya aja bisa. Oke. Sebelum kita lanjut ke tema intinya, mungkin kita agak flashback sedikit, kita tarik waktu sedikit kali ya. Seru dong. Nah, boleh nih buat Bang Barik ceritain waktu masa-masa menjadi mahasiswa Universitas Pertamina. Mungkin Bang Barik jadi mahasiswa Universitas Pertamina yang aktif atau ambis nih waktu belajar nih. Atau cuman kupu-kupu itu gitu mana bang? Betul, saya pulang pergi sih. Pulang pergi. Tapi ke kampus-kampus lain. Itu keren di situ, keren kita cari. Enggak. Sebenarnya ada plus minusnya. Tapi aku pas pertama kali masuk tuh, kan aku tuh sebenarnya 2015. Oh iya. Angkatan 2015 terus aku ngulang ke Pertamina. Terus karena aku ngelihatnya ini kampus baru dan Pertamina kan BUMN. Iya. Awalannya tuh, karena kan waktu dulu zaman orang tua pasti mikirnya kalau nggak lu pengen safety, lu BUMN atau PNS. Iya betul banget. Kayaknya kayak gitu ya. Tapi kan sekarang dunia udah berubah ya. Betul. Sedangkan Maslow, Asik. tapi nanti Maslow tahu nggak? Tahu dong. Paling tinggi kan aktualitas diri. Iya betul. Pengen diakuin orang Betul, lain. bukan safety, bukan kasih sayang, bukan apa. Betul, Tapi kan sebelum kesini kita harus cukupin ke bawah dulu. Iya betul. Makanya selalu pasti doktrin kalau kita dari generasi kita pasti didoktrinnya BUMN kalau enggak PNS. Mungkin Sehingga masih sampai sekarang juga masih ada loh. Masih ya? Mungkin Iya. aku pun Masih. begitu. Oh, Orang tua masih aku kayak ya? gitu. Iya. Sebagai background Pertamina itu. betul. Dan sebenarnya itu nggak masalah. Iya. Sebenarnya nggak masalah. Tapi ya balik lagi nanti akan ceritanya. Oh, Akan tergerus nanti. Makanya aku masuk akhirnya manajemen. 2016 kenapa aku milih manajemen? Karena aku melihat manajemen itu dia itu sebenarnya dasarnya itu efektif dan efisien. Jadi lu sumber daya manusia terbatas, tapi lu bisa sumber daya alam atau manusia itu terbatas, tapi lu bikin jadi efektif sama efisien. Oke. Iya. Pokoknya jadi yang bisa memaksimalkan sumber daya yang terbatas itu. Oke. Itu acara manajemen. Iya. Luas ya. Luas ilmunya. sekali. Luas Nah, terus banget, betul. yang kan di manajemen juga kan di kampus-kampus lain tuh gua nanya emang kurang lebih konsentrasinya sama. Pasti sama. Dan yang gua pengenin sih awalnya bisnis. Awalnya mau bisnis. Di sini juga ada tuh. Makanya gua akhirnya masuk. Oh kayaknya bisa deh bisnis di bidang energi. Iya. Karena kita pengen tahu dari energinya. Iya. Kayak belum ada itu bisnis bidang energi belum banyak ya. Wah banyak. Lu harus ketemu anak alumni yang lain ya. Ada yang udah di bidang bisnis energi ada doi. Waduh. Ada. Boleh nih. Doi ada. Nanti undang-undang aja. Terus makanya gue akhirnya masuk manajemen. Soalnya kan banyaknya kan teknik dulu terus manajemen. Iya. Iya betul. Mereka Biasanya kayak biasanya gitu. gitu. Biasanya kayak gitu. Tapi kenapa gue pengen ngambil manajemen? Karena awalannya tuh gue pengen bisnis. Itu yang gue langsung awalan pertama kali. Jadi gue udah gak mikir gak kerja atau apapun gak. Berarti emang abang itu awalnya pingin bikin bisnis sendiri. Bisnis. Dan untuk jadi seorang CEO kan lu harus punya helikopter view-nya yang lebar. Iya betul. Sedangkan kita megang marketing, operasional, finance, sama sumber daya manusia. Iya. Dan ada bisnis juga kan. Di situ diajarin BMC, Nah, BCG Matrix dan Iya, kawan-kawannya iya, kan. betul. Pokoknya semuanya itu ada. Dan berarti helikopter kita tuh view-nya udah jauh nih. Udah luas banget. Kita tinggal belajar produk development. Betul. Karena untuk jadi ada user problem dan user testing dan kawan-kawan lah. Iya. Ya itulah pokoknya. Terus akhirnya gue masuk ke sini, gue lihat 2016 gue ambil manajemen. Tapi gue IPA dulu. Oh, IPA. Gue IPA. Linjur berarti. Linjur tuh apa? Lintas jurusan. Keren. Oh, anak bawah ngomongnya begitu. Iya, Linjur ya. lintas jurusan. Oh, kita mau murtad aja bilang. Dari IPA kan ke IPS. IPS. Bahasa sesepuh murtad ya. Betul. Emang kolot sekali ya. Enggak apa-apa. Jadi emang aku dulunya IPA. Terus aku ambil IPS manajemen. Karena kalau aku lihat sekarang trennya tuh udah nggak teknis ya. Iya betul. Sekarang Tapi kreatif. kenapa abang dulu ngambilnya IPA atau emang sebelumnya abang mau kepikiran atau jadi dokter kah atau apa? Terus pas di SMA langsung kayak apa gue bisnis aja kali ya gitu. Oke. Jadi kalau dari orang tua tuh gue disuruh jadi dokter. Tapi ada satu hal yang gue buta warna. Gue buta warna jadi gue gak bisa jadi dokter. Iya. Oke. Emang ada tes itunya ya. Tapi gue akhirnya emang kenapa IPA itu IPA tuh untuk daya berpikirnya sama analitiknya. Oh, Karena jadi IPA tuh
ada fisika ada matematika kan. Iya, betul. Dimana itu kan butuh rasionalnya yang jalan. Iya, betul. Sedangkan kalau di sosial kan kita lebih abstraksi, lebih Iya, manusia. betul. Itu lebih empati dan kawan-kawannya kan. Iya. Nah, ini untuk analitiknya. Berarti paling nggak dasarnya punya nih bang. Dan dasarnya punya. Iya. Dasarnya punya. Terus emang gue sebenarnya juga emang suka sama sosial. Oh. Tapi lebih ke ilmu politik. Oh. Jadi ketika gue buta warna, gue pengennya awal fisip. Oh, Fisip. Tapi makin sini kelihatan politiknya Indonesia. Siapa yang organisasi eksternal, tolong hati-hati kamu ya pas organisasi eksternal. Nah terus akhirnya gue milihnya bisnis. Oh, ambil Manajemen. manajemen. Gitu. Jadi gue memang pengen menciptakan lapangan kerja sih. Gue sih. Mulai ada jiwa entrepreneurship gitu dari pas kapan? Ya awal-awal itu mulai muncul gimana bang? Dari pas SMA gitu atau lihat dari orang-orang Iya. pebisnis kayak gitu. Gue tuh sebenarnya pengen do something aja. Oh. Pokoknya gue tuh pengen bermanfaat ketika gue meninggal gue ninggalin sesuatu. Itu mulia banget itu. Mulai. Alhamdulillah. Ya biasa aja sih menurut gue ya. Tapi gajah aja meninggalkan gading. Iya, Asik. betul. Kita masa itu. meninggalin apapun. Betul sih. Kayak Iya. gitu guys. Paling nggak punya jejak cerita tersendiri. Betul. Bener. Walaupun orangnya udah nggak ada tapi wanginya masih Betul. kecil. Dan apa yang bisa dilakukan yang bisnis. Dampak yang real menurut aku. Iya. Bener sih. Untuk ke sosial juga ya. Mhm. Oke. Masuk lagi ke 16, belum masuk deh, belum masuk. Oh, Akhirnya belum gua masuk. Oke, lanjut lagi. Gua langsung masuk PNE kan. Iya. Gua awal itu kita angkatan pertama. Iya. Kita nggak punya cutting, nggak punya Nah. tingkat. Oke. Akhirnya kita jadi kan membangun kan Iya nih, semuanya. Iya, bener-bener betul. dari awal. Pas gua pertama kali masuk, ospeknya juga apa tuh namanya? Apa namanya? Ini, Pop up. Gua lupa. Iya, pop up aja kan lebih kayak seminar ya. Iya, betul. Iya, iya. Iya, Waktu berarti dulu ya. dari awal kayaknya emang pop upnya seminar. Sedangkan dikira gua ospek tuh bakal gini. Iya. Lebih baik materi-materinya gitu ya. Lebih banyak ya ada berpikir lah atau Iya, apalah, brainstorming lah, FGD lah, menyiapkan kaderisasi kan sebenarnya. Kaderisasi. Nah, ospek tuh kalau di kampus lain tuh ada ospek universitas, ada ospek jurusan. Jurusan, kan? Iya, iya, betul. betul. Belum nih. Iya, karena belum ada Karena langsung, cuttingnya. betul. Akhirnya kita pengen bentuk itu. Nah, Terus untuk kuliahannya, kalau menurut gua matkulnya itu udah oke. Oke. Karena yang konvensional dulu, karena sekarang kan udah human capital ya, dan ketika gue masuk udah ranahnya udah pembelajaran human capital. Oh. Jadi ngitung ROI manusia dan kawan-kawannya. iya. Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk pembelajarannya di sini oke buat kampus kompetensinya Kampus, ya. iya. Apalagi buat sebagai modul. kampus baru ya, Bang? Betul. Karena mengikuti Pertamina juga kali ya. Iya, betul. Iya, betul. ITB ya dengar-dengar. Iya, Oh, iya. Gantilah kita Pertamina ya semuanya jadi Boleh. satu lagi. Iya makanya gitu. Tapi ini oke sih kalau menurut gue pas masuk course ini gue lihat oke semuanya bukunya bagus karena harus luar negeri kan. Gue skripsi juga harus luar negeri ada, Betul. jurnalnya harus Jurnal, luar negeri. Oh iya. Malah harus banyakkan jurnal luar negerinya daripada Indonesia. iya. Indonesianya pun harus 5. Pada minimalnya itu berarti, Bang? UI nggak minimal tapi bagian universitasnya. Jadi yang bisa itu validitas tuh IPB, UI, UGM, ITB, ITS. 5 ini di luar jurnal ini nggak divalidasi, iya. Wah. Dulu gitu makanya gue oke, bukunya oke, soalnya Stephen Robin kan 2017. Robin. SDM. Kirkpatrick buat bener. TNE. Tahu, masih tahu ya, Bang? Gini guys, Gimana nih? kan gue juga organisasi nanti. Iya. Nanti gue cerita ya. Boleh. Nanti gua cerita. Kita cerita nih. Ini pas gue masuk akhirnya kita mikir semuanya kita kumpulin anak 2016 yang penggerak-penggeraknya. Ada beberapa. Oh iya. Ini siapa nih namanya nih? Raihan. Oh, Dadah dulu dong. Coba sama mama di ini. Oke. Tadi yang mana? Yang Ini tadi apa ya. ngumpulin penggerak-penggerak iya. ini? ngumpulin. Nggak gue sih emang kita Iya, iya. semua yang 2016 tuh pengen ciptain Bergabung. budaya. Nah. Pengen ciptain budaya, menghormati prodi lain-lain dan kawan-kawannya. Terus kebetulan waktu angkatan 2016 tuh yang paling besar tuh 3, 4. Geologi, perminyakan, mene, sama geofisika. Jadi kita awalnya masuk tuh udah 100 kan, yang lain masih Oh, iya. 30, 60. Jadi kita yang mes tuh, yang gede. Sehingga ya akhirnya pasti sosial kita. Tapi Iya. kita pasti kontakan Bantu sama yang lain juga. Tapi karena kita yang paling gede kan. Terus kalau di ini pasti FTP dulu. Karena dia juga paling gede. FTP. Oh iya. FTP, minyak geologi. Minyak, geologi.
tapi yang lain-lain tanpa mendiskreditkan yang Iya, lain yang ya. lain, Tanpa mendiskreditkan yang lain juga sangat terdampak. Soalnya gue demennya dulu tuh dikira gue kampus awal tuh pada lempeng Iya, itu. dan kawan-kawannya. Jadi sebenarnya juga emang kita mayoritasnya tuh emang pembagiannya emang ada yang beasiswa full dulu. Dulu ada beasiswa full ya. Sekarang ada gak sih? Masih sih bang. Nggak sih? Masih Oh, ada. kenapa lu kaget? Jadi ada yang beasiswa full sama ada yang enggak. Dan rata-rata yang beasiswa full tuh dulu ilmu Dibedain? kimia. Enggak. Yang awalan masuk lah. Iya Yang jadi tas testing tuh. Iya. Mainnya juga ada. Ada, mainnya dulu ada. Terus tapi paling banyak tuh di ilmu kimia sama gue lupa, ilmu komputer, gue lupa. Soalnya banyak di situ. Nah, terus akhirnya kita bersama-sama membangun dan kita akhirnya sepakat untuk membuat himpunan dulu. Oh iya. Dan- Sebagai wadah nih. Dan Awal-awal. awalan himpunan tuh ya Mene. Oh yang pertama bikin. Iya, pertama. Iya, proposalnya. Pertama masuk ke Univ. Iya. Wow. Jadi yang lain-lain tuh minta si proposalnya. Jadi kita serentak bareng tapi kita main cepet. Oh. Karena kita kan benchmarkan. Aku juga 2015 jadi aku bisa tanya ke teman-teman aku yang udah sebelumnya. masuk ke himpunan, ada RT-nya apa, mubes tuh kayak gimana. Musyawarah. Dan kayak Oke. lain-lain tuh yang kayak gitu visi misi yang kayak gimana. Dan akhirnya pun kita akhirnya sepakat kenapa himpunan dulu tuh karena kan untuk ring 1 yang BEM, Univ, Iya. scope span of control. Ya, Iya, span of controlnya tuh kontrolnya. sedikit. iya. Jadi ya udah himpunan dulu. Iya, kita bikin. Jadi kita mikir itu yang lingkup kecilnya kita dulu. sendiri. Iya. Ah. Kita ikatkan dulu sesuai prodi kita, baru kita bangun nanti fakultas, baru nanti bangun univ. Univ. Oke. Idealnya kayak gitu. Tapi sepanjang jalan, jadi dulu ada jajaran rektorat lah ya, Iya. biasa lah itulah ya. Tapi seru sih. Jadi disitulah kita diajarin negosiasi, Betul. dealing, Iya. komunikasi. Belajar dari situ ya. Dan lu ketika approach sama sesuatu level yang di atas lu, Ah. lu harus by data. Iya. Wah betul Itu banget sih, harus Bang. diajarin dan itu emang works banget tuh di dunia kerja. Iya. Kayak Buat gitu. persiapan juga sih ya. 2016 tuh anak-anaknya seru sih kebetulan. Soalnya satu tipe kayak gue semua kayaknya anak-anaknya. Yang suka hal-hal baru gitu ya. Enggak ambis juga ya saya. Saya juga saya ambis ya enggak kok. Enggak. Ada sih Gue nyantai gue. Apa nih? Nyantai. Apa buku-buku masa kuliah nih? Enggak, gue lebih memposisikan diri. Oh. Ketika gue pengen happy, ketika gue pengen serius. Oke, bisa memposisikan diri. Iya, dan itu penting juga. Iya. Jadi, Betul sih. jadi ketika lo dalam segala apapun lo harus memposisikan diri lo. Iya. Kalau bisa tanya ke dosen-dosen aja, balik sering kuliah nggak gitu aja. Oh, boleh nih, Mungkin Pak. abis ini kita Sering, tanya, alhamdulillah sering. Alhamdulillah, sering. Itu dari ngapain Aman nih? ya? Masuk. Masuk sering masuknya. Udah masuk ya. Yang penting Ada ke kantin. Jadi ada kantinnya Anang, tapi tetap IPK bagus. Wow, alhamdulillah. 3,28 sih, biasa aja sih sebenarnya. Tapi di standarnya kan 3,25 kan dulu atau Iya, angkatan iya. gua. Nggak tahu sekarang angkatan sekarang nggak tahu berapa. masih sih Bang kayaknya. Oh masih ya? Iya, aku dengar-dengar juga kalau mahasiswa yang beasiswa tuh nggak boleh di bawah 3,25. 25. Betul. Jadi untuk ke swasta pun karena kita swasta kan. Iya. Sama negeri kan pasti kalau misalnya negeri 3 kita ditaikin sedikit standarnya. Jadi 3,25. Oh iya sih benar. Makanya swasta tuh harus lebih gede PK-nya. Itu buat filteran awal sih sebenarnya. Oh iya sih. Yang paling penting tuh apa organisasi dan kawan-kawannya. Oh iya. Organisasinya nggak cuma internal ya, eksternal juga bisa. Oh Itu kita yang paling kayak penting. ikut di luar gitu Bang dari Iya, kampus. ikatan apa, ikatan ini, ikatan itu. Banyak di Jakarta, banyak banget men. Salah satu yang gue sesali sih, gue dulu kurang banyak. Wah, kurang banyak Bang. Kurang banyak. Gue pernah ke HIPMI, pernah ke Kadin, pernah ke Ikatan Marketing Indonesia, pernah ke Ikatan HR. Jalan-jalan tuh gue. Wow. Itu Sampai ke isinya organisasi mahasiswa lokal. semua atau ada yang orang HIPMI udah kerja? mahasiswa, HIPMI pengusaha mahasiswa. lagi. Wah, Ini himpunan pengusaha muda Indonesia. Rata-rata dia mahasiswa. Kita tuh ada kalau nggak salah sekarang. Siapa ya namanya? Anak ekonomi 2017. Lupa lah. Awalan aku yang pengen buat HIPMI di sini. Di sini. Tapi udah lulus. Oh, aku udah lulus masih- duluan. Jadi, dan juga kan pengen dibentuk, tapi udah Iya, lulus. iya. Ya udah, ya udah. Atas Karena kita kan nggak lanjut bisa aja. ngeiniin waktu Iya kan. betul. masanya udah habis nih. Rasanya udah habis. Dan kalian lah penerusnya. Amin. Bismillah Bang. Kalian Amin. menerus. Semoga ya bisa terrealisasi. Tetap harus solid ya, karena awalan pun kita dibentuknya dengan solid. Iya. Itu Antara prodi, saling menghormati aja. Mm-mm. Balik lagi memposisikan diri. Iya. Kalau misalnya ada event atau apa, ya udah sampai di event itu. Gak apa-apa itu
persaingan tuh jangan takut, konflik tuh jangan takut, asal sehat men. Sehat. Oke. Guys. Namanya aja brainstorming. Brainstorm. Kalau nggak ada stormnya, kurang ya. nggak bakal jadi Iya, itu. bener. Iya, makanya Nggak bakal kalau kebentuk konflik, brainnya. asal sehat tapi. Iya, Jadi kalian betul memang sih. memposisikan diri. Banyak yang nggak bisa memposisikan diri. Iya, Itu sih. itu yang bikin konflik ya kadang ya. Terus gue masuk 2016. Oh, belum ya, ini maaf ya. Iya, panjang nggak banget. apa-apa, Bang. panjang Nggak nggak apa-apa. apa-apa kak. Apa ini 2016 ya? Oh, oke, akreditasi belum ada. Oh, itu awal belum? Belum ada. Belum, karena masih kampus baru juga Kampus ya. baru. Jadi kampus parameter baru bikin. akreditasi itu organisasi, alumni, Dan mulai kebentuk akreditasi tuh kira-kira kapan? pasan aku. Oh, pas tahun kakak. Pas juga? himpunan 2017-18. oke. Jadi kan si akreditasi itu dinilainya per 5 tahun. Iya. Nah, tapi ada asesmen di awalnya. Hmm. Tetap kita mahasiswa apa coba? Ayo, mahasiswa fungsi mahasiswa apa? Ayo. Ayo dan dia Kita apa? belajar. Fungsi mahasiswa apa? Satu. Kita belajar, Bang. Salah. Gimana tuh? Around stock. Arostok. Agent of change. Oke, oh agent of change tahu. Around stock, agent of change, social control, sama satu lagi gue lupa. Kalau di sini global leaders mungkin. Wah, itu lebih ke visi kita kan? Oh, visi. Oh iya. Ini lebih ke fungsi mahasiswa. Wah, kayaknya. Jadi gini guys, Boleh, mahasiswa itu pasti pegangannya itu asasnya ada tridharma perguruan tinggi. Nah, Oke. Tahu nggak tridharma perguruan tinggi? jujur aja, Bang. Kita belum tahu. Jadi Nah. kita saling belajar lagi. Oh iya, Kita Wah, saling belajar. sebenarnya saya masih tahu. Jadi tridharma belajar perguruan tinggi itu kita sebagai mahasiswa kita harus pembelajaran, Ya. penelitian, dan pengabdian masyarakat. Oh. Ini yang menentukan akreditasi. Oke. Dari sini, dari tridharma perguruan tinggi itu akhirnya muncul 4 fungsi mahasiswa. Iron stock, agent of change, social control, sama gue lupa satu lagi apa. Ya, oke. Tapi tetap kita panduannya tridharma perguruan tinggi dulu. Tridharma. Pembelajaran itu apa? Pembelajaran itu kita meningkatkan diri kita, kualitas diri dari berpikir. Ketika lu udah tingkat kualitas diri, lu udah tahu cara fundamentalnya, lu udah bagus ini, lu lakukan penelitian. Dengan cara apa kira-kira penelitian? Jelas penelitian kualitatif dan kuantitatif. Oh, oke. Itu. Jadi kenapa penelitian? Karena balik lagi lu harus nyertain sesuatu. Oke. Sebenarnya kalau problem itu berulang tapi levelnya yang naik. Iya, betul sih. Kayak masalahnya tuh ini, Betul. cuman menghadapinnya itu. Makanya butuh improvement. Improvement dari apa? Inovasi. Inovasi muncul dari mana? Penelitian, eksperimen. Buset. Makanya lu kuatin dulu fundamental lu lakuin penelitian lu yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Makanya ada pengabdian masyarakat. Betul, pengaruh. Ini yang selalu dipegang sama mahasiswa. Mahasiswa. Jadi dulu demo tuh emang untuk mahasiswa, untuk masyarakat. Karena dulu nggak ada channel lain, wadah lain, media lain. Iya, benar. Sekarang untuk ke pemerintah lebih dekat. Artinya kita bisa rubah itu untuk kita mau menggerakkan apapun. Berarti nggak harus dengan demo ya, Bang? Gak apa-apa demo, Ah. tapi lihat momennya. Ketika lu sekarang udah berkembang, lu masih pakai cara yang lama, Nah, dan cara yang lama itu works atau enggak? Iya. Evaluasi lah di situ. iya, betul. Gitu, makanya tridharma perguruan tinggi ini harus dipegang teguh sih sama kalian semua sih. Pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Makanya walaupun jarang-jarang masuk. Tapi pengabdian masyarakat. Oke, itu. tetap Bekerja jalan. lah. Makanya akhirnya aku sama dan teman-teman semua Iya. 2016 membentuk himpunan. Kita asasnya pasti 3 ini. Makanya kenapa ada litbang? Oh iya. Itu buat penelitiannya dan pembelajarannya. Oh iya. PPSDM untuk kaderisasinya. Ah. Terus dulu tuh ada Kesma untuk kesejahteraannya. Sampai sekarang masih ada ada, Kesma? Bang. Oh iya sama ya. Masih. Litbang masih ada. Masih ada? Masih. PPSDM masih ada. Masih Wah, ada. alhamdulillah ya. Mas. Masih. Oh, iya, Tahu, kita Mas. Iya, bagus. Jadi kita 4 picture-nya itu ini. Big picture-nya tuh ini kita buat. Kenapa? Karena kita lihat megangnya dari tridharma perguruan tinggi. Iya. Oh iya, betul. Si Kesma ini sebenarnya fungsinya selain kesejahteraan masyarakat, kita juga harus mensejahterakan yang lain. Ah. Kita bisa do something ke lingkungan Sekitar, kampus, iya. dan kawan-kawan. Iya. Makanya waktu gue lihat ada baksosnya dulu ya, Iya. terus ada yang kantin gratis, itu oke Ah. sih. Terus, tapi ingat kita nggak bisa memberi apa yang kita nggak punya. Iya. Nah makanya Kesma ini kalau bisa lebih kreatif lagi ya dalam hal bisa berdampak dan kawan-kawannya. Sampai sekarang masih Masih ada dong. kegiatan bakti sosial. Bagus, keren. Sosial terus Ada tiap Jumat Barokah. Jumat Barokah. Bagus, yang kayak gitu-gitu karena awalan kita bentuk itu untuk itu.
Cerminannya. Apa? Cerminannya dari mana gitu? Cerminannya dari mana? Wah. Dari turunan dari intinya mahasiswa, tridharma perguruan tinggi namanya. Gitu. Makanya kita harus ada penelitian dan pengembangan litbang. Itu juga harus kencang tuh pembelajaran dan penelitiannya. Kenapa IPB dulu di kampus pertama penelitiannya bagus? Se-Indonesia, tapi baru se-Indonesia ya. Kita juga masih peringkat keberapa di dunia. Iya betul. Makanya kita dari kampus pun selalu bilangnya jurnal luar negeri. Karena ya begitulah kurang trustnya pendidikan. Ketika lu pengen nambah pendidikan, pembelajaran pendidikan, mulai dari kecil aja, dari lingkup kalian dulu. Pasti akan berpengaruh ke yang lain ya. Gue juga nongkrong, gue juga semuanya. Oh, iya. Yang baik-baik lah ya. Yang baik-baik, yang contoh mahasiswa yang sangat bermoral. Iya, sangat bermoral. Iya, itu saya. Tapi tetap saya juga tetap sebagai fungsi manusia, kita juga harus tetap ya pembelajaran, penelitian, pengabdian masyarakat. Ini sih yang paling penting. Akhirnya kita buat itu. Humas, kenapa humas? Humas tuh kayak marketing ya. Bagaimana cara membawa produk yang kita kirimkan untuk ke masyarakat. Makanya humas itu jadi cerminan pertama kita. Iya. Wow. Kita yang bakal terjun pertama ngadepin mereka. Betul. Jadi kalau misalnya ada himpunan bla humas, makanya humas makin gede nih. Iya. Ini keren ya anak-anak humas nih ya. Alhamdulillah. Tapi jangan di internal aja guys. Kita harus ke eksternal. Betul. Kita harus jalin himpunan yang manajemen aja se-Indonesia. Kalau di mesin kan M-Solver tuh. Iya betul. Mainnya juga ada kok. Kalau misalnya nggak ada, buat. Jangan lupa kita pionir selalu. Asik. Kita menang terus. Iya betul. Ya main bola menang. Kemarin menang. Aduh. Iya, 2 kali berarti ya. Iya. Piala Presiden, dan Piala Rektor di kita. Aduh, Piala Rektor di kita menang. Basket, ya naik turun kok basket. Iya, basket. Ya, tapi lumayan susah. Stabil ya, Bang? Dulu karena fakultas kan mainnya. Oh. kita kan sama ekonomi. Iya. Sedikit orangnya. Iya, betul. Ini nyari sumber daya manusianya susah. Iya. Tapi oke kok, ekonomi oke. Terus semuanya oke. Pokoknya 2016 gue suka. Terus akhirnya itulah kenapa kita ngebentuk himpunan. Jadi untuk wadah anak-anak. Karena kan kita banyak faktor orang mau masuk kuliah. Sama kayak banyak faktor orang masuk kerja. Iya. Tapi kebutuhan pasti yang Maslow. Bagaimana caranya Pengen diakui gitu. Aktualisasi diri. Makanya kita wadahi. Namun dari semua motif yang dia masuk agar tetap jadi satu solid atau enggak, makanya visi misi. Kenapa akhirnya ada himpunan? Karena himpunan yang jadi jembatan visi misinya. Jadi kan dari visi misi kampus kita breakdown lagi kan ke bawah. Kita tahu visi misinya udah ganti atau enggak, tapi yang gua buat dulu tuh menjadi program studi manajemen yang terbaik. Yang bla gue lupa lagi Pak. Terus pokoknya ada tridharma perguruan tingginya. Oh nggak boleh ya ngomong Pak ya, sorry ya. Gue ulang lagi. Nanti sensor aja ya. Iya. Terus pokoknya gue lupa bla ada pengabdian masyarakatnya, ada penelitiannya yang terbaik baik gue lupa lagi Pak. Mahasiswa dan pokoknya itu. Pokoknya ada visi-visinya itu yang kita tularin. Makanya harus ada himne juga. Himne ada. Kita yang buat juga. Oh iya. Kita yang buat semuanya 2016. Ada HRT, Mubes semuanya dari 2016. Ini yang buat ini nih. Virial namanya 2016. Dari angkatan abang nih berarti. 2016 namanya Virial. Ada anak 2016 dia yang buat. Kalau himpunan yang Meneha masih ada. Itu Damar Agustiandi namanya. Itu manajemen 2016 juga. Wah, itu kemarin dipakai buat supporteran juga. Betul, Menehu. Iya, itu yang buat Damar Agustiandi. Itu yang bikin kita juara 1 kemarin. Betul. Kita menang mulu. Aduh. Terus yang ngebikin himne tuh ada 3 dulu tuh, gue lupa siapa. Pokoknya ada Bang Bintang, Kahim pertama Bang Bintang sama Tita Rose dulu artis, ini ya nyanyi bagus tuh suaranya. Sama ada siapa itu? Kalau himne munculnya 2018. Oh, udah mulai berjalan. Mulai berjalan baru muncul himne. Karena kita harus jadi kayak ritual gitu. Kalau di culture, di organization behavior ada 3 ritual, simbol, sama artefak. Iya. Nah kita harus ada artefaknya, harus ada simbolnya, harus ada ritualnya. Nah ritualnya salah satunya nyanyi himne itu. Meneha.
Banyak banget kata-kata mutiara dari Bang Barik ya. Bang Barik nih, buset dari tadi ngasih petuah buat kita nih. Salah ya? Udah bener Gue pokoknya alih lah ya pokoknya. Iya, Gue coba tahu, manajer wah lu aja. cut sendi logging sendiri apa-apa. Justru yang kayak gini bang, yang Oh iya, seru, Bang. iya, maaf ya. Daripada lempeng-lempeng itu. Oh iya. Banyak banget. Seru loh. Dari tadi bener-bener wah pokoknya sangat menginspirasi Bang Barik ini. Inspirasi sebagai angkatan pertama ya Biasa guys. aja. Biasa aja. Sangat menginspirasi Bang Barik tuh punya apa ya? Punya jiwa ingin do something ke sekitar gitu loh. Oh. Kayak Ingin wow. membuat suatu perubahan gitu. Iya. Abang nih kayaknya banyak banget yang ingin dirubah nih bang. Kayak lihat Kacau. Kenapa ini gue milih akademi juga sebagai perusahaan gue? Boleh nih ngomong perusahaan ya bang. Oh, langsung masuk sana. Ya, gue ngikut aja alurnya. Oke, Bang. Siap boleh bang. Iya. Nih bang Barik denger dari bikin startup gitu bang. Nah, awalnya tuh gimana bang? Awalnya Bikin bisnis ya. Bisnis boleh. ya. Startup. Startup. Kayaknya kejauhan deh. Oh iya, ya, Oh, bikin iya. bisnis. Bisnis ya dulu Bekerja di kecil-kecilan situ, ya. UMKM, lebih ke yang mikronya ada yang kecilnya lagi. Tapi nggak apa yang penting rintis dulu. Betul. Nah, terus Gimana nih bang awal-awal? Ini ketika gua lulus, gua Berarti kan lulus. dari awal kan gua nggak mau kerja. Oh gitu. Awalnya gitu. gua udah bilang ke nyokap juga, tapi gua udah ada plannya. Itu makanya gua beruntung masuk ke manajemen itu karena diajarin planning dan kawan-kawan. BWLC lah. Iya. Iya. Apa coba BWLC? Apa tuh Dan? Kalau gue sendiri jujur bang. Belum paham bang. Oh iya nggak apa-apa. Gua kasih tahu nih. Gimana planning, organisasi, leading, controlling. Oh itu. Itu. Tahu. Iya itu kan, itu Tahu. teori manajemen dan leadership Oh, kan. tahu. Pasti. Iya itu, kayak gitu guys. Itu kita diajarin kayak gitu buat planning. Jadi ketika kita ngelakuin sesuatu, kalau gagal tinggal evaluasi, kita lihat planning kita gimana. Nah, iya. Jadi yang celaka tuh orang yang udah ngelakuin sesuatu, Baru tapi gagalnya tuh nggak di planning. Kita nggak tahu mau evaluasi apa. Iya betul. Itu. Terus gua akhirnya sama temen-temen gua, jadi awalan tuh kan manet tuh sebenarnya ada 5 konsentrasinya. Oh ada 5 bang. Operasional, finance, marketing, SDM, sama bisnis. Oh, oke. Peminat yang bisnis sedikit. Karena emang kayaknya dulu waktu rektorat zaman dulu dididik untuk menjadi pegawai Pertamina ya. Iya. Tetap harus pakai kaos ya? Harus pakai kemeja ya tetap ya. Kalau sekarang kayaknya Bebas. udah mulai boleh sih. Oh seru. Dulu harus kemeja sob. Kacau. Katanya kalau kancing kebuka sedikit. dikeluarin. Serius? Sumpah ngerokok nggak boleh. Wah. Wah pokoknya dididik menjadi pegawai Pertamina. Kayak akademi militer. Seperti itu. Pas saya ngomong ya. Saya aman ya. Aduh. Mungkin maaf ya. Kurangin ada. Kita rektor dulu. Iya. Soalnya kita jajaran rektorat yang baru kan. Semoga saya lebih harapkan lebih baik. Nah, lebih elastis kayaknya sekarang. Ya. Karena emang semuanya harus strict and fleksibel ya. Ada kapan kita strictnya, kapan kita fleksibel. Nah terus awal tuh harus pakai kemeja, nggak boleh ngerokok. Pokoknya kaku lah. Gue nggak demen lah pokoknya dulu. Bukan menggambarkan Bang Barik banget ya. Bukan. Saya kan rebel banget ya anaknya. Rebel banget. Iya rebel banget ya anaknya. Nah, terus akhirnya ya begitu cocok terus tuh sama dulu ada mahasiswa ada Pak Isan namanya. Tapi Doi gokil sih. Gue akuin dia pinter. Tapi untuk leadership ya tahu. Tapi untuk pinter. So, dia layak di rektorat tapi leadershipnya kurang tahu. Jadi dulu tuh kita tuh sebenarnya rektor di TB. Pak Maloka awalan. Awal-awal ini bang. Dia tuh sebelum masuk ke Pertamina tuh dia rektor ITB, makanya semua yang ITB dibawa ke sini. Iya. Karena Pertamina juga ITB kan rata-rata. Iya. Kayak kita ganti semuanya kalau bisa Pertamina. Kalau yang pengen yang mau Pertamina, Universitas Pertamina lah. Iya. Kalau kalian pengen ke Pertamina ya. Iya sih. Soalnya jalan hidup orang beda-beda ya. Iya betul. Betul sih. Kenapa ngomong gitu ya? Apa? Gak apa-apa bang. Dari awal mau masuk kemana ya? Kan kita awal dulu. Oh iya bener. Awal dulu. Terus bisnis kosong, nggak ada yang mau. Terus dulu tuh akhirnya cuma ada 3, marketing, finance, sama SDM. Jadi operasional nggak ada, bisnis nggak ada. Terus gue milih kan dari 3 ini apa ya? Marketing buta warna nggak bisa. Oh iya. Karena kan kita ngebuat brand, Iya. terus betul. brand identity kan, Iya. color dan Iya, kawan-kawannya. bener-bener. Tapi yang penting gue tahu cara bawa itu ke marketing mix. Sangat mempengaruhi ya Bang kalau misalkan. Nggak Iya, juga sih. Apa tuh buta warna? Iya. Oh, marketing juga luas, guys. Marketing tuh banyak subunitnya sama kayak HR. Terus jadi gini. Sebelum gua ambil konsentrasi tuh gua ambil FACI.
From Human Capital Indonesia. Jadi magang BUMN. Ada satu pintu. Nah jadi pas gue masuk tuh emang FHC itu awalan pas angkatan gue, yaitu BUMN satu pintu. Jadi kalian ngasih CV ke kampus. Iya. Karena satu pintu, jadi si BUMN-nya tuh disesuaikan sama jurusan kalian. Oh. Tapi kalian nggak bisa milih BUMN-nya apa. Berarti yang nyari kampus sendiri. Enggak, jadi si kampus ngasih ke FHCI-nya nge-deliver. Oh. Jadi FHCI itu ngasih requirement-nya ke BUMN itu. Pertamina. Syaratnya siapa aja, CV-nya gimana, bla 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 bla. Terus akhirnya kita ngasih CV-nya dan kawan-kawannya, kalau itu lolos bisa ditaruh ke FHCI yang deliver sesuai sama manajemen. Iya, konsentrasinya jurusan kalian. kita. Jurusannya apa? Dan kalian nggak bisa milih. Nggak bisa milih BUMN ditetapin gitu ya? Makanya aku kenapa ke kimia farma, soalnya Pertamina dulu nggak butuh SDM. Oh. Iya kalau nggak salah, sama nggak ada manajemen dulu, makanya kebanyakan dulu yang Ambil tuh teknik PHE, iya di PHE tuh minyak dan kawan-kawan. Terus akhirnya gue masuk kimia farma, itu gue pertama kali magang lagi, jadi yang lain belum magang, gue udah magang. Terus gue ambil cuti, karena itu beneran kerja. Itu berapa tahun? Digaji. Wow. Magang Satu semester digaji. atau 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Gue magang 6 bulan. Digaji. Kimia farma. Kimia farma. Walaupun saya nggak pernah masuk kelas. Tapi organisasi. Tuh. Dan IPK bagus. Jadi gitu. Jadi jangan sampai kalian menyalahkan kondisi apapun. Terus Makanya kalian pilih itu sendiri. Akhirnya jangan sampai kalian blaming ke apapun, ke orang lain, ke kondisi. Ketika gue milih organisasi, ya gue juga harus menjaga IPK gue bagus. Itu sih. Karena IPK tuh sebenarnya bukan menandakan lu pintar atau enggak. kadang gitu bang, kayak IPK segini tuh nandain kamu pintar. Kadang orang masih nganggapnya gitu ya. Padahal sebenarnya itu tuh filtrasi doang awalan. Maksudnya tanggung jawab lu sebagai mahasiswa yang emang dari HR tuh pasti ngesaratin 3. Ketika lu di bawah 3, ya lu harus improve karena filtrasi di awal aja. Oh iya sih. Kan kita nggak tahu ya di dunia lain kan ada orang dalam. Ya itu ya. Itu bebas ya, bebas. Faktor ke 3 mungkin. Itu bebas. Ada temen gue yang 2,75 dia pintar banget. Tapi emang nggak mau aja. Maksudnya dia sosok aja. Iya. Tapi sebenarnya dia pintar. Tapi dia sosok. Tapi dia di luar do something. Kacau. Iya. Kacau. Udah 2,75. Terus ada yang lain-lain. Ada yang 4 gitu-gitu aja. Maksudnya nggak, tetap yang emas gitu. Iya. Tapi kenapa gua jaga tetap 3? Karena filtrasi kau kerja kan. Iya sih. Iya. Gitu. Nah itulah, walaupun lu organisasi lu harus bisa balance. Yang paling bagus tuh. Makanya yin dan yang kan. Iya, betul. Walaupun gua Islam, gua juga paham Buddha. Maksudnya ikut iya. ini menghargai Iya, agama lain, menghargai, belajar. betul. Kita ambil yang baiknya. Betul, betul. Iya. Betul. Makanya nggak usah selek sama agama lain, itu udah kuno. Kuno banget ya, Bang. Iya. Kita do something ya. Iya. Harus jalan terus. Nah terus akhirnya harus dijaga tuh si PK-nya. PK, Kalau lu mau kerja, kalau lu bisnis, don't worry, nggak apa-apa. Iya sih, benar. Betul sih. Tapi bener juga sih, jaga IPK tuh kayaknya penting banget deh sekarang. Kan udah filtrasi di awal. Filtrasi di awal kita Sistem, masuk. by system soalnya guys. Tapi banyak yang struggle juga ya gara-gara itu. Kayak ikut organisasi tapi juga harus pentingin IPK gitu. Harus. Karena ya sebelum push the limit kan kita harus know your limit dulu. Iya. Nah, Makanya dari yang kecil-kecil dulu. Ketika udah jadi kita bisa dikasih tanggung jawab yang lebih besar kalau kita udah ngelesain tanggung jawab yang kecil. betul. Yang kecil-kecil dulu. Jangan semua gede ya maksudnya. Dari diri kita sendiri ya. Temen gue juga banyak yang 3,75 organisasi. Kok ikut kesana, pengabdian masyarakat. Bagus kalau ada yang eksternal juga. Maksudnya itu bukan jadi suatu alasan. Iya sih. Nah, cara abang ngejaga IPK abang biar tetap stay on track tuh gimana? Bang? Abang sendiri nih. Kebetulan gue kalau di kelas gue merhatiin. Kebetulan. Bukan kaum marginal bukan bang? Kaum belakang. Paling belakang. Paling belakang. Pasti. Datang pagi nih. Tapi duduk paling belakang. Karena rebutan belakang zaman dulu. Sekarang masih rebutan belakang. Seru tau. Ini kayak gitu dah, rebutan di belakang. Tapi gue merhatiin. Maksudnya terus banyak baca sih. Itu sih kayaknya yang Buku tuh jodoh-jodohan men. Jadi nggak usah dipaksain lu harus baca buku ini, nggak usah. Yang penting lu bisa menyerap informasi apa orang yang tulis supaya orang ini. Daya berpikir dulu kalian dulu, kerangka berpikir kalian dulu.
banyakin baca sih. Yes. Itu sih yang sekarang mulai berkurang kayaknya deh bang. Baca Baca itu tuh. 1% men, Iya, miris kan Indonesia. Iya parah. Kayaknya banyak baca. Kacau. Bebas sekarang medianya. Literasi itu. Iya, literasi itu bagus. Makanya ada serasi dulu. Wah, ada yang pernah masuk serasi guys. Pokoknya ada dulu juga ada serikat peduli literasi di sini. Kita kajian di UP. Ada Itu sama termasuk Macupri. apa tuh, UKM atau apa? UKM bayangan ya. Oh. Jadi kita tuh pengen gimana ya? Dulu tuh kan kita suka buku-buku yang politik. Jadi orang-orang yang suka politik kumpul, ngebikin himpunan, ngebikin BEM, ngebikin UKM. Iya. Yang bayangan itu karena kita pengen bedah buku Sohogi, Tan Malaka, Soekarno, Wow. dan kawan-kawan tuh. Terus kayak retorikanya Aristoteles, yang kayak gitu-gitu seru tahu, baca yang kayak gitu-gitu. Tapi itu cocok-cocokan lagi. Kalau kalian suka novel juga baca, komik baca. Tapi kalian baca intinya dari kata-kata itu atau apa sih? Jadi nggak cuma baca, jangan cuma terhibur. Iya. Harus ada yang kalian ambil. Ketika kalian buang-buang waktu kalian harus ada yang diambil. Jadi nggak buang-buang waktu namanya. Iya, nggak Iya, sia-sia betul. nih. Iya. Lu mau karena capek pasti. Hidup mah pasti capek. Capek sih bang. Pasti. Betul. Dan kalian jangan menolak diri. Kalau capek istirahat sob. Iya. Istirahat. Betul Nah, sih. baca, paling penting itu baca. Makanya ketika akhirnya gua pun semisalnya karena suatu kondisi akhirnya nggak masuk kelas, misalnya, Nah, iya. sakit, Sakit, Kan ada nggak tahu ya, Bang. izin atau apa ya Iya, kan, iya, itu. betul. Tapi ketika gua masuk gua berarti Nah, dan gua paham aja dulu. nah yang bener. Maksudnya kita nggak harus jiplak apa kata-kata dosen. Dosen. Yang penting tahu inti dari dosen tuh ngomong apa. Nah, tahu intinya itu kan dari baca buku. Nah, Iya betul. Jadi ketika pesan ada kalimat ini, intinya dari kalimat ini itu apa sih? Iya. Karena buku jendela ilmu. Betul, kacau. Betul. Makanya itulah. Makanya open book. Ah, Iya. karena yang sakit atau izin tadi kan. Iya, betul kan kondisi itu Iya, memaksakan kan. iya, Sebenarnya gue pengen betul. masuk banget. Iya. Parah. Seru banget kan Ih, kelasnya kacau. tuh. kaum seru marginal banget. di belakang itu harus Kalau The bentar best. belakang. The best. Pak Arif, Pak Reski, itu Pak keren. Reski. Enggak, ini bener keren. Mangga. Mangga. Dulu ada Bu Roro, Pak Arif. Apaan? Terus siapa lagi ya dulu ya? Bu Roro, terus Bu Fiska seru, Bu Evi seru. Masih ya, masih ada Fiska. Fiska. Bu Fiska, Bu Evi seru. Pak Elan seru. Seru. Ih, Banget. keren tau Bapak dong. saya. Iya keren tau. Dia Ustaz Wali saya. Dia musisi. Iya, Iya, dia musisi. ini jadi ketua UKM ini juga. Musik Orkestra. Oh keren. Wah ada sekarang. Iya, ada. Wah harusnya gue masuk sana. Join bareng Thailand. Gue tuh sukanya skate yang kayak gitu, nggak ada UKM skate di sini, susah deh. Iya. Lahannya kan. Ya, dulu UKM tuh sedikit men, Iya. gue bingung mau masuk Iya. UKM mana. Ya udah gue buat himpunan, gue mau Iya ngapain sih. bebas gitu guys. Baca buku, makanya tetap bisa dijaga kok IPK. Tapi banyakin eksperimen, Iya. banyakin magang. Kalau kalian pengen kerja ya, Iya bang. kalau kalian pengen kerja, fundamentalnya kuat di kampus. Untuk itu diaplikasikan, teori cuma teori ya. Maksudnya iya sih. banyak akhirnya bakal ada skripsi penelitian yang kayak gitu untuk mendukung itu jadi hukum. Makanya hukum Newton, hukum gravitasi itu kan mutlak. Mutlak Iya, ya mutlak. bang. Karena hukum bukan teori gravitasi, bukan teori Newton namanya, tapi hukum. Karena udah oke. Udah. Nah, si teori ini kan si teori nih, Iya. tapi bisa diaplikasikan bisa. Dan itu benar-benar efektif sama efisien. Jadi Stephen Robin kalau misalnya kalian pengen SDM, bacanya itu sih bagus. Organization Behavior ini bagus. Ada culture, ada OD. Nanti ya, buat masuk kesehatan nanti. Boleh. Yang kayak nanti. Pokoknya itu. Terus gua akhirnya milih SDM. Terus gua mikir SDM tuh ternyata luas, guys. Iya. Itu pun gua taunya waktu magang. Oh. Waktu studi gitu. Kalau sekolah kuliah tuh coba dikasih tahu ini teorinya ini. Oh. Ini relevan guys sama industri. Itu Kadang kasus di lapangan tuh Beda. beda. Iya bang. ternyata di HR pun ada subunitnya. Oh, Nah inilah kita gitu. masuk, kalian jangan takut sama psikologi sama hukum. Siapa Nah, yang gimana, mau masuk Bang? SDM ya? Ah, boleh, Gini, jadi di SDM itu ada culture namanya, di unit culture, unit organization development. Lalu ada talent acquisition, itu buat ngerekrut. Yang buat ngerekrut. Performance buat menilai yang direkrut. Talent development buat ngerancang succession planningnya, career path-nya dan kawan-kawannya. Ada TND, TND. training and development. Oh iya. Ada bagian pero Waduh. yang ngurusin. Jadi pada level struktur organisasi itu ada grading. Kalau bagusnya itu high, namanya high grading.
Itu yang nggak diajarin di kampus. Nah, jadi untuk penentuan seorang gaji dan level di jabatan itu pakai grading namanya. Jadi kita benar-benar the right place, kita gajinya bener, dan ini yang bener, job deskripsinya, terus level jabatannya bener. Itu dari grading namanya. Dan itu awal mula dari salary structure. Jadi ada job description, job evaluation, job grading, job tier, salary structure. Jadi lu pengen nentuin gaji seseorang harus ada job description dulu. By data berarti Bang. By data. Terus dari job desk ini ada kalau misalnya ada visi misi dan culture yang dulu. Jadi awalannya tuh culture audit terus masuk ke yang tadi. Nah, psikologi masuknya ke talent acquisition paling banyak. Terus hukum masuknya ke industry relation ada. Dia yang nyurusin PKWT-nya, kontraknya, PKB-nya, yang menghukum kalau dia banyak yang sakit, yang nggak masuk-masuk, yang telat-telat, itu IR namanya, industry relation. Itu lihat kalian masih banyak SDM. Ada bagian culture, ada bagian audit, ada bagian TND. Sisanya itu di kita ya? Sisanya di kalian manajemen, kalian yang diajarin. Performance appraisal 360 tuh, penilaian 360, balance scorecard. Belum tahu Bang, jujur. Banyak. Oh iya banyak ya pokoknya itulah. Belum ya? Kalian konsentrasinya apa sih? Belum. Pengennya. Aku kebetulan pengen SDM. Oh pengen SDM. Pengen SDM. Kenapa tuh tertariknya? Tertarik aja karena sebelum masuk aku pengen ngambil manajemen ini pengen ngambil psikologi. Oh. Masih korelasinya ada ya? Iya, ada. makanya tahu di manajemen ini punya beberapa konsentrasi, terus ada SDM juga, jadi kayak aku tertarik buat SDM itu. Oh, oke, keren. Tapi baru tahu juga ternyata SDM banyak banget unitnya, luas banget. Terus sebenarnya psikologi itu dia buat alat tes tools. Oh iya, betul. Mereka mau masuk di ISC. ISC. Terus tuh MBTI nggak jarang dipakai dan emang kurang sih. Iya. Talent mapping dipakai. Di ISC terus apa lagi ya potensi itu dan kawan-kawannya lah. Ya, dan kawan-kawannya yang Gallup 22 bakat. Pokoknya itu ada. Ya itu. Itu dia bagian toolsnya, kita yang nyusun MPP-nya. OPEX-nya. OPEX itu biaya gajinya, biaya operasional. Jadi kan kita harus dari revenue, cash, dia memperhatiin nih. Dari orang yang ada, itu yang nyusun talent acquisition bagian manajemen. Wow. Jadi kalian nggak usah takut sama psikologi, nggak usah takut sama hukum. Kalau untuk yang SDM. Yang nanti lain juga nanti gue bakal spill. Ini nih yang aku nggak tahu Bang, jujur aja Bang. Sumpah, banyak banget men. Banyak banget yang kita nggak tahu. Iya. Sebenarnya. Bahkan banyak nih kayak tadi Abang tuh cerita banyak banget. Jujur buat dunia perkuliahan tuh buta banget saya Bang. Iya. Jujur karena dulu saya tuh gak kepingin kuliah awalnya Bang. Oke. Udah bikin statement jangan sampai kuliah. Oke. Terus tiba-tiba dikasih rezeki buat kuliah. Oke. Ma ini bilang ke mama, mah kuliah mah gimana mah? Yaudah kalau kamu mau kuliah beneran kuliah. Soalnya bener-bener stuck dari dulu dari kecil tuh kepinginnya masuk TNI. Kayak ngurusin bapak. Iya, kalau gitu kan kalau bapak TNI kan jauh nih anaknya nih. Pasti. Tiba-tiba dapet kesempatan buat kuliah, Pak. Ini giliran masuk, wah kok gini, kayak bener-bener belajar dari awal lagi nih Bang, nggak tahu apa-apa. Makanya tadi Abang cerita tuh, wah kok tahu ada gini, oh, itu hal baru banget buat saya Bang. Gokil sih, kalian harus tahu dulu dunia mahasiswa men. Iya. Explore. Mahasiswa tugasnya explore. Salah sampai kalian nggak pernah salah lagi. Belajar. Tahu dari salah atau enggaknya harus ngelakuin dulu, duit dulu. Makanya kalau kalian mulai mau kerja, mau magang-magang, mulai dari sekarang nggak apa-apa sob. Kayak libur semesteran gini-gini diambil buat yang bermanfaat, buat magang, kayak buat part time, kayak buat apa. Itu pikiran sih, mau itu part harus time men, gitu. itu harus sih. Kok nggak buat organisasi lain, buat kerangka berpikirnya. Apalagi liburan semester 3 bulan nih. Iya. Yang dari ganjil ke genap kan. Iya betul Bang. 3 bulan tuh pakai sih. Kalau gue sih liburan sebenarnya. Karena kan udah jadi wakaim ya. Capek jadi wakaim. Iya. Kita betul apresiasi diri. Betul sih. Apresiasi. Kalau capek kan capek aja. Istirahat tuh. Makanya gue jalan-jalan. Tahu limitnya juga ya, makanya kan teman-teman tuh magang rata-rata sebulan, 3 bulan. 6 bulan. Dan gue yang pertama kali magang, sama ada satu lentengan sama temen gue. Pokoknya ada 6 orang yang baru pertama kali magang. Itu di semester berapa Abang magang? 5. Iya kalau nggak salah. Iya 5 kalau nggak salah.
gimana? Makanya belum ngambil konsentrasi. Iya. Akhirnya ya kepaksa jadi SDM. Iya. Nah itu gimana tuh Bang? Tapi kan Bang belum ngambil belum mengambil Konsentrasi. Kan belum mengambil konsentrasi. Tapi udah berani. Udah berani ngambil SDM. Sebelumnya udah belajar dulu belum? Nggak. Jadi langsung kayak Gimana? Dulu aja. Jalanin aja nih. Jalanin aja udah. Maksudnya ya gimana ya, dulu gue tuh suka marketing tapi gue sadar diri gue gitu warna. Maksudnya gue suka yang ngebuat product development terus sama packagingnya, terus sama apa desain packaging yang kayak gitu. Berarti Bang kreatif banget dong. Iya sih. Emang Banget udah kelihatan kelihatan ya, sih. betul. Iya. Ini boleh gak sih pakai baju ini? Boleh dong. Gak apa-apa ya? Aman. Yakin lu? Aman, Bang. Yakin lu? Gak baca nih apa? Band kok, ini band kok guys, ini Band, band kok, aman, ini aman band kok, kok, guys, ini aman. band bukan explicit konten atau apa, ini band emang band. Terus emang gue tuh pengennya marketing dan orang-orang tuh sebenarnya bilang kayak lu cocok marketing bla 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 bla. Iya sih. Tapi di sini di Indonesia ini masih tidak bisa membedakan marketing dan sales. Mesti pada banyak kan gitu Bang bilangnya. Ini sales berarti orang marketing. Betul. Itu. Sales itu buat emang conversion, revenue, Ah. tapi marketing ini untuk retention. Jadi customer loyalty, Iya. terus customer customer buat customer satisfaction-nya, customer loyalty-nya, brand image-nya, Nah. top of mind-nya, channel-nya. Terus tuh ada STP namanya, segmenting, targeting, positioning, Iya. ya demografi dan kawan-kawannya. Terus bagaimana cara lu masukinnya, targetnya, ngeposisiinnya mau jadi brand apa di sini. Ah. Iya. Itu marketing. Tergantung apanya gitu. Betul. Terus ada marketing mix-nya, 4P. Iya. Kalau produk 4P, kalau jasa 7P. Price, place, produk, promosi. Iya. Itu yang nyusun, kita buat BMC-nya, BMC. kita buat kanalnya, kita buat key resource-nya, kita buat konten pilarnya, bla banyak tuh. Set. Marketing tuh itu untuk jadi revenue sales. Kalau lu suka ngomong, suka jualan, sales. Sales. Kalau lu pengen nge-create sesuatu buat meningkatkan nilai produk, marketing. Tapi lihat, marketing juga harus ada market research juga. Buyer persona akhirnya muncul dari STP itu. Makanya sekarang kan mainnya data ya. Iya, by data. Ketika lu kadang lu nge-scroll kok, emang lu pengen sepatu terus muncul di IG sepatu. Algoritmanya, dia tahu behaviornya. Oh, orang ini bakal buka ini jam segini dengan personanya yang kayak gini. Iya. Muncul. Itu marketing, men. By data, market research. Iya, betul. Itu marketing. Tapi sales emang bagian dari marketing, tapi Iya. yang mau actionnya, yang mau jualannya. Mereka yang terjun langsung gitu Bang. Nah, kalau yang SDM ya udah ngelos, Ngalir aja Bang. ngalir Perusahaan. aja udah. Perusahaan kebetulan karena gua wakahin. Jadi kan ada temen gua nih beberapa. Dari dulu tuh jabatannya tuh buat performance appraisal, dan ngurusin KPI, key performance indicator, yang ngurusin yang kayak gitu Iya. ya. Terus tuh ada OD, Organization Development sama Culture, sama ada bagian Talent Acquisition. Terus karena gue wakahin, ya gue dimasukin ke Culture sama OD. Itulah pentingnya organisasi internal. Pokoknya yang penting lu punya organisasi ya. Dan kalau bisa jangan jadi ekor, Nah, tapi pantaskan diri dulu untuk jadi pala. Itu Bang Barik banget. Kayak gitu. Sangat Bang sebagai Barik. leader nih Betul, Bang. harus. Tapi walaupun sebenarnya kalau kalian kan semuanya punya porsi masing-masing ya dalam Iya. hidup ini. Robin sama Batman. Nah, Nah, si Robin ini tuh followers yang banyak. iya buat Batman. Iya. Jadi kalau nggak bisa, kalau emang porsinya kalian nggak suka leader, jadilah followers yang baik. Iya. Jadilah yang supporting yang Support, baik. iya. Iya. Iya, betul. Makanya kan nggak semuanya jadi kalau di ML ada main ML-nya. Iya boleh. Iya kan nggak carry, ada yang tank, Iya ada yang tank. support. Betul betul. Jadi porsinya yang paling maksimalkan diri. Pokoknya kalian sukanya Sesuaikan apa, diri, iya. kalian kayak gitu. Iya. Betul, betul. Balik lagi memposisikan diri. Memposisikan diri. Betul banget nih. Akhirnya ditunjuk jadi HR tuh luas ya. Gitu. Apalagi sekarang ke human capital, jadi kita Nah, harus iya, hitung ROI-nya, pendapatan per orang. Terus tuh, iya biaya per orang. Ketika kita nge-training, biar BEP gimana, investasi. Kan kita nggak investasi seseorang kan. Iya. Makanya ini jadi aset nih. Iya, Kita orang jadi ini, modal nih. Iya, betul. Nah, bukan yang sumber daya doang yang udah lu pakai buang. Sumber daya kan kayak gitu. Hmm. Ini jadi aset. Nah, lu diolah di situ, diinvestasi sama kita. Makanya training, MT, segala Iya, banyak. betul.
Kayak di Kembangin Full lagi orang-orangnya. Betul. Di sini kenapa itu? banyak kan kayak training dari Pertamina. Iya, Iya, kayak waktu itu orang-orang sempat ada sering lihat kayak mereka tuh baju putih dasi merah. Itu MT ya? Iya, mereka kayak pernah dengar katanya nih BPS. lagi training lagi gitu. Ini PS kayaknya takut. Ya kayak gitu. Itulah karena aset. Sekarang kayaknya terlalu luar deh namanya. Ya kita mencari yang kadang bonus demografi kita tusuk sekarang. Angkatan Ya, kerja bonus lebih banyak demografi. daripada Ya, betul. angkatan yang tidak produktif. Tapi baik lagi banyak yang nganggur juga. Kenapa? Gak punya nilai bedanya sendiri. Dia nggak tahu terus mau ngapain. Nah, perbanyak eksplorasi di pas kalian kuliah nih. Wah, kalian tuh kuliah tuh, sumpah gua tuh salah nggak mikirin. Karena kan masih disokong orang tua ya. Iya. Iya. Maksudnya masih kita merdeka banget. Kebutuhan apa sih yang kalian pengen? Nggak ada, so. Kuliah mah bebas. Tapi tetap harus tanggung jawab juga ke orang tua. Iya, sih. betul. Iya Tanggung betul. jawab. Itu lo Ini pasti ya. tanggung jawab. Iya betul. Betul. Ya, kita harus tanggung jawab. Tanggung Makanya jawab. gue IPK tetap gue jaga. Betul, itu salah satu caranya. Buat Bisa, laporan nih bisa. ke orang tua. Bisa. Sosial itu oke. Sosialnya abstrak, men. Yang penting intinya. Lu mau ngata aku saya, tapi kan itu tetap individu sendiri kan. Iya. Aku saya, I, me, sama kan. Intinya itu. Intinya saya. Iya intinya iya di sini nih. Iya. Itu kalau sosial tuh kayak gitu. Yang penting lu nulis intinya. Kalau esa kan udah jelas 1 tambah 1 2. Iya, Alexa. Kalau sosial 1 tambah 1 bisa 3. Kenapa? Karena satunya inflasi. Kayak gitu, bisa 1 karena deflasi. Iya. Itu sosial, men. Berarti dari mana kita caranya melihat ini ya? Baca buku. Gua udah bilang harus tahu intinya. Apa yang di deliver dosen, lu resap. Oh intinya tuh ini, lu taruh di UTS atau UAS. Makanya nggak usah takut sama UTS atau UAS, guys. Yang lagi UAS nih besok nih. Tenang aja. UAS tenang apa aja. nih? UAS apa? Masih UAS kita, Bang. Apa besok? Obat minggu depan itu tergantung kita ngambilnya apa. Oh, milih sekarang. Iya, ada Kayak beberapa ada matkul yang emang Atas. wajib sama ada matkul Matkul wajibnya apa? Matkul wajibnya itu kayak Manajemen manajemen keuangan. keuangan, terus Oh, ada berarti ya. Kalau kakak berpanjang. Iya. Itu saya C. Kami pun sepertinya finance C. ini kamu sedang berpasrah, Bang. Iya, apa. Tapi SDM-nya marketing. tuh Alhamdulillah. itu keren, harus Operasional, balance. Oke. Iya. Perekonomian internasional oke. Ada nggak sih masih? Perekonomian internasional. Kami belum masuk Aku sih, belum Bang. Oh, belum ya? Iya. Gue lupa dulu kuliah apa aja. Matbis ada. Nah, Di itu situ kami semester 1. Iya, semester BP kan tuh. Iya. Makro mikro ada. ada. Oh ada. Itu A. Kalian A. Eh, Iya, Maksudnya itu ya pengantar ilmu ekonomi. ya? Ekonomi. Iya. Pengantar ekonomi. Ekonomi mikro Alhamdulillah makro. sih kalau itu bagus. Gampang kok kideki S doang. Kecuali Menku ini belum tahu nih lagi berpasrah. Manajemen. Menku. Kasih biaya. itu. Tapi ada jago keuangan, belajar lah dari dia. Iya. Udah kami ini Ada tutornya juga kok. Tutor. Bagus. Ada Dari Litbang cutting ya, dari Litbang. Dari cutting. Oh, iya bagus. Iya. Cutting ngadain tutor. Oh enggak dari dosennya sendiri kayak nunjuk orang buat ngajarin ke kita gitu. Aman, itu harus saling membahu-membahu ya. Nah, itu enaknya kalau tutor gitu, kita bisa lebih leluasa tanya sih. Betul. Kalau dosen juga tanya aja, men. Iya. Maksudnya tuh juga pengen ditanya sebenarnya. Iya sih sebenarnya. Soalnya daripada ngomong-ngomong. Tapi kadang kita bingung apa yang mau ditanyain. Kadang kita tuh terlalu Oh iya itu juga sih. triku sih kadang. Dia kan gue nongkrong biasanya. Iya. Misalnya gue tahu besok kuliah jam segini matkulnya ini. Gue nongkrong dulu dan kawan-kawannya. Iya. Ya, sampai sadar. Ya itu sampai situ. Tapi gue baca dulu. Oh besok tuh misalnya belajar mikro makro. Gue refresh dulu. Gue pelajarin dulu. Oh mikro makro intinya ini ya udah nongkrong lanjut ini sampai kuliah. Nongkrong main Uno gitu. Iya. Saya nggak main Uno. Main Uno. Tapi bahasanya main Uno. Iya. Pendamping itu pendamping. Betul. Jadi kayak gitu. Jadi oh ya, gue juga jadi walaupun misalnya ngantuk-ngantuk di kelas, tapi masih ada di dalam karena gue belajar dulu sebelumnya. Wow, Tapi itu sedikit sih. tips 5 menit ya, aja. tips. Yang penting tahu intinya. Oh mikro tuh Yang penting ngomongin yang penting ini. paham. Yang penting paham intinya. Betul. Mikro tuh berarti nggak ada nggak ada government, nggak ada apa. Masih ada produsen sama konsumen. Iya. Kalau makro berarti ada governmentnya, ada Government, investornya. ada Udah perusahaan. Iya. segampang itu ini. Iya sih. Sebenarnya ya kalau kalian Paham intinya baca tahu intinya, gampang banget.
spesial tuh gampang sob, bisa dipelajarin. Bismillah. Bisa guys. Banyak kok, kalian pelan-pelan aja. Iya. Dan yang kecil-kecil dulu aja. Kita masih mengikuti treatment nih. Betul, Alurnya. Betul guys. Terus selain kan tadi kita ngebahas Bang Barik nih di Kimia Farma kan. Kita ngebahas yang tadi kan. Nah terus ada nggak sih kegiatan lain selain pas waktu Bang Barik lagi magang di Kimia Farma, Bang Barik ada kegiatan lain nggak kayak? Nggak ada sih. Tapi gue Kita pas abang ambil wakahim. cuti ya. Karena gue ngambil cuti. Jadi gue fokus kerja office hour man. Jam 7 sampai jam 4. Terus kayak gitu. Wow. Sama 6 bulan. Tapi Terbayar kan. sama ilmunya dan Iya, kawan-kawannya jelas. Bertemu orang-orang baru juga. Orang-orang terus gue tahu oh HR tuh luas banget itu. Makanya Mulai tahu kalian magang lah, kalian ekspor keluar lah, ikutan organisasi lah apa lah. Jadi istilah-istilahnya tuh sebenarnya sama PPSDM ya, berarti research. Iya. Iya betul. Sebenarnya kita udah menjerumus ke sana ya bang. Betul. Jadi apa yang kalian Sekarang sekarang ini ya. lagi berorganisasi itu tuh di dunia kerja juga gitu. FGD, brainstorming, Iya. bakal mendapat berkonflik. Nggak usah takut sama konflik, sehat kok konflik. Asal profesional balik, mempersonalkan diri, Betul. bisa mengekspresikan diri. Jadi apa yang kalian, makanya kalian harus hayati, memahami Itu. apa yang kalian lakuin. Iya. Kerja kelompok itu tuh dilakuin Iya. di kerjaan juga. Itu kadang Iya. hanya berapa persen. Betul. Keluarnya, Iya. sisanya. Iya, makanya bersyukurlah yang bekerja kelompok, yang kerja. Kita dapat ilmu banyak. Berarti ilmu baru dapat. Betul. Walaupun ada beberapa tipe yang udah kita kerjain diganti kan. Nah, Iya. kadang gitu. Ada juga yang begitu ya, kan. ada. Yang penting kita Apa-apa. kerja. Kayak gitu ada. Kayak Mungkin gitu. boleh bang minum dulu minum. Lanjut. Oh, mau minum dulu boleh. Boleh nggak apa-apa. Nggak Apa santai. Sama Biar- tahu abang nih mulai haus. Enggak. Iya. Ngomong gue suka cerita sih, sorry ya guys ya. Nggak Kalau apa-apa, mau nanya nggak boleh apa-apa. boleh. Asik Nggak usah sih, Bang. dibicarain. Asik, Jujur. asik. Sorry. Gak tau nih inti ceritanya apa, tapi kalian pilih-pilih aja ya. Nggak apa-apa. Ada gitu bang. Mungkin kalau Bang Alas boleh langsung minum. Oh, gue banyak organisasinya tuh pas di luar. Jadi waktu gue wakahim, gue masuk ke ada organisasi eksternal karena kita butuh tata cara bersih dan iya, bla bla. betul. Kita ke HMI. HMI kan sekarang ada juga. Ada kan? Himpunan Mahasiswa Islam. HMI ada deh. Tapi kayak itu yang aku tahu ya UKM. Oh itu KM itu. Mira Tapi ya? kalau UKM itu kan banyak juga kan ada yang agama Kristen, ya. ada agama Islam Iya. dan gitu-gitu. Pokoknya gue ke HMI. Tuh dulu tuh pentolannya tuh HMI itu Yusuf Kala. Dia HMI dulunya. Yusuf Kala, Anies Baswedan. HMI. Bukan Abrizal Bang, ya Agung Gumelar. Ya, pokoknya dulu politik lah. Terus gue juga masuk ke HIPMI. Itu himpunan pusat, itu Sandiaga Uno, terus Harun iya. Tanjung, terus siapa lagi? Siapa? Siapa bang? Yang apa bang? Ciri-cirinya? Rumput Lapindo, Oh ini. Bakri, Abu Rizal. anaknya Ini. Ardi Bakri. Ardi, astaga. Dia juga HIPMI. Terus kalau Kadin ada Uno. Nah, kalian tuh di Jakarta nih. Jakarta tuh banyak Iya, orang-orang tempatnya terkenal juga tuh ada. Kalau kalian pengen ketemu tuh bisa. Kayak ikut organisasi, explore aja. Tapi tetap batasin diri, kalian harus belajar, masuk kuliah. Karena itu kewajiban utama kalian. Tetap balance ya Pak. Betul, harus bisa kayak gitu kalian. Tapi eksplorasinya juga harus Iya sih. Itu yang susah sebenarnya, kita mulai nyemplung masuk ke dunia baru gitu. Harus guys. Itu yang bikin kalian survive sih, kamu. Iya betul. Nah, itu abang tahu ada organisasi itu awalnya gimana bang? Ya balik lagi aku suka politik sih. Iya banyak organisasi kayak gitu. Makanya kita butuh, karena balik lagi semua dasarnya itu kebutuhan. Iya. Jadi kalian nggak mungkin nyiptain sesuatu yang nggak sesuai kebutuhan lu, ngapain lu ciptain kalau nggak beresin problem orang. Misalnya lu lagi pengen problemnya gue nggak bisa kayak gini, lu lakuin apa biar bisa solusinya kayak gini. Gue butuh cutting, ya udah gue keluar semua. Gue butuh cutting gue nih, gue ke ikatan marketing, nggak sih ada tim lead bank yang ke ikatan marketing, benchmarking, ke himpunan Trisakti, ke himpunan ini, ke himpunan ini. Awal-awal abang benchmarking ke Trisakti. Awal Trisakti, terus gue benchmarking sendiri ke anak geologi Unpad. Berarti nggak harus sesama main ya? Nggak harus. Kalian ambil
apanya yang bisa dipakai. Kayak gue mubes, ada ART, tata cara bersihnya itu gue ambil dari biologi UNPAD. Gue tuh pengennya mubes tuh 3 hari 3 malam. Buset. Terus-terusan. Itu bener-bener bahas ini. Pengennya kayak gitu, tapi nggak bisa di sini. Cuma sampai jam 9 langsung pulang gitu. Iya. Ya udah dah, nurut aja udah. Udah. Ikut aja deh. Nah, makanya harus itu mubes kalian ikut lah makanya. Kenapa itu buat daya pikir kalian? Kan di situ retorika kan. Perihal masalah A, B. Itu Kita masalah kecil aja itu dibahas, Bang. harus karena nanti kan harus smart, Iya. spesifik, measurable, achievable, reliable, sama timely. Segitu kali ya. Spesifik, measurable, achievable. Itu sih. Terus setelah abang di Kimia Farma ini, setelah di Kimia Farma ini abang ikut kegiatan apa? Nggak ada sih. Setelahnya gitu. Oh setelahnya langsung Mulai skripsi. kembali lagi kuliah, Bang. Lebih fokus ke tamat. Oh. Tamatin dulu sih. Tamatin dulu biar langsung bisnis. Karena ini sangat mengganggu saya dalam kehidupan planning saya ya. Oh iya betul sih. Betul. Harus melewati rintangan pertama dulu nih. Iya, lulus dulu. Saya emang dari bokap kayak gitu, misalnya lu mau bisnis bla 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 bla. Silahkan. Yang penting lulus dulu. Iya. Oh, udah, gitu lulus. Bokapnya nggak ada. Oke, kita lanjut. Ya kan bener. Timnya gimana nih? Bener kan? Nggak salah dong. Nggak salah. Sorry, emang dak aja. Ya, sorry. Tapi emang baru gue lulus bokap meninggal sih. Ya sorry, ya begitu sih. Nggak apa-apa, Iya. kita yang minta maaf. Maaf. Santai. Gue udah bernama itu. Santai. Jadi gitu. Tapi gue bisnis tuh diawalin sama temen-temen gue ada. Merintis Anak bareng teman. nenek, iya. Satu angkatan, Bang. Satu angkatan. Terus ya kita buat bikin fundamentalnya dulu, terus lulus pada milih ada karena kita kan nggak tahu tanggung jawab masing-masing Iya, kan. Prioritasnya bla bla bla. Cabut tinggal gue sendiri. Tinggal Bang sendiri. Udah sisa sendiri. Dan mulai aktifnya tuh lagi kan karena pandemi, jadi gue setahun lah paling. Terus kenapa gue akhirnya milih buat kerja? Iya, Bang. Gimana? Kenapa bisnis mulai dari nol? Lu nggak dapat privilege apapun. Berdarah-darah sih. Kenapa? Knowledge. Kalau gue pribadi ya, knowledge gue kurang banget buat bisnis. Tentang bisnis ini. Relasi, knowledge, paling penting ini. Relasi. Karena lu buat ngebuat bisnis itu paling penting itu kan cash is king ya. Iya. Cash is king. Karena gua dulu finansialnya juga nggak terlalu bagus ya finance-nya. Iya. Jadi kadang mencampur adukan semuanya tuh. Iya, jadiin satu aja. Revenue, cash, king, aset, bla bla dan kawan-kawannya, debit kreditnya nggak tahu. Ya gue pengen. Terus gue juga nggak bisa mengorganisasi. Jadi dari yang himpunan tuh kan asasnya kekeluargaan nih. Iya. Dan emang anak-anaknya ada beberapa yang pengen mau semangat himpunan gitu. Jadi kita visi yang sama. Itu untuk mendeliver visi, untuk menggaji orang, itu butuh skill sih men. Karena lu harus pikirin dulu 5 tahun. Jangka panjang nih gitu. Revenue stream lu dari mana aja. Wah, dari situlah gue mundur step dulu sampai akhirnya nanti gue mau bisnis lagi. Tapi ini sekarang masih diurusin, tapi ya begitu-begitu aja. Bisnis aja, yang penting ada perputaran lah. Iya. Jual beli, doang akhirnya jatuhnya jadi kayak sales, bukan bisnis. Jatuhnya kayak sales, jadi beli, jual, beli, jual kayak gitu. Mungkin seiring berjalannya waktu nanti bakal berkembang. Betul, makanya kenapa gue kerja sekarang dulu. Karena gue pengen banyakin dulu knowledge sama relasi. Gue pengen belajar dari CEO, bla bla bla. Kenapa akhirnya gue milih startup? Birokrasinya nggak banyak. Gue bisa dapetin apapun ilmu karena ring satunya ketemu. Karena kan startup. Iya. Merintis. Itulah kenapa awalnya gue pengen bisnis startup. Itu abang bikin startup itu benar-benar sendiri atau bisnis ada kecil bisnis aja dong, gue kecil malu ya? kalau startup Oke, bisnis kecil itu sendiri atau dibantu sama? Berenam kok. Awalnya berenam. Berenam aku awalnya berenam. Aku awalnya berenam, akhirnya ya punya kegiatan masing-masing. Sendiri. Kalau udah tahu itu apa, Bang? Keripik singkong ya? Oh, itu keripik singkong. Betul, tapi gue pack. Jadi kan sebenarnya nilai marketing tuh
lu bisa meningkatkan value dari apa? Brand, Iya brand. logo, packaging, warna, dan kawan-kawan. Semua teori marketing, teori finance, teori ini gue pakai ya tetap harus lu harus punya experience dulu deh. Pengalaman. Experience dulu deh. Emang bener, Baru lu experience bisa. is the best teacher ya. Iya Betul. Ketika lu emang pengen bener-bener, misalkan gue startnya berarti abis lulus. Iya. Kalau kalian pengen abis lulus itu udah Langsung jadi mulai. major, Hmm. berarti kalian mulai dari sekarang. Kayak gitu. Betul, Bisnisnya bener dari gitu. Gue karena start mulainya dari lulus. Jadi nggak tahu kapan nih. Jadi kalau kalian pengen majornya pas kan product life cycle tuh. Iya. Introduction, Nah, growth, ini. mature, decline. Hmm. Nah ketika lu pengen introduction sama growth-nya itu waktu kuliah, lu bisa mengharapkan mature-nya tuh pas udah lulus. Pas udah lulus. Iya. Tapi ingat baik lagi, jangan di internal aja. Banyak lah kalian koneksinya Iya. di orang kayak gitu. Bisa belajar juga dari luar, terus sama promosiin yang kita ingin dari keluar juga. Betul. Mau pakai KOL, influencer, itu juga kalian harus pikirin bener-bener. Spare uang, biaya marketing. Wah, makanya harusnya gue experience dulu, Pengalaman dulu. eksperimen dulu ya, nabung dulu, berain. Oh ya, terus kalau misalnya nanggung susah. Kalau setengah-setengah gitu. Iya, semuanya mau biaya, mau diri, mau apa. Kalau kayak Ternyata misal- ketika gua ngomong ke nyokap bokap gua pengen bisnis. Ternyata walaupun gua udah nge-planning dan menurut gua yakin, ternyata gua tuh masih setengah-setengah. gitu. Niat per awal. Jadi gitu. harus all out aja gitu. All out, take a risk, terus ketika gagal nggak jadi, terus. Gua makanya pride sama orang yang startup, bukan direktur utama yang dari konvensional. Iya. Kenapa? Karena dia udah ambil. Kalau startup dia ngebuat, Dia benar merintis dari bawah. merintis dari awal. Jadi pokoknya yang punya bisnis itu dia ngebuat, itu yang pengen gue ambil ilmunya. Kenapa akhirnya gue ambil startup? Kenapa gue nggak ke konvensional? Birokrasinya banyak, aktualisasi. Karena gue aktualisasi diri. Kalau menurut gue udah merdeka sih. Maksudnya gue nggak khawatir tentang apapun. Gue pengen aktualisasi diri. Gue pengen do something. Makanya abang milih startup itu. Terus birokrasinya banyak. Begitu-gitu aja. Iya sih. Konvensional begitu-begitu aja. Gitu aja ya. Karena udah sustain. Iya, misalnya udah lama juga mereka. Udah lama. Karena negara maju, negara berkembang, negara berkembang pasti pertumbuhan ekonominya kan Naik gede, turun, ya. gede malah. So karena dia berkembang. Kalau negara maju perkembangan ekonominya sedikit, karena dia udah maju, lambat. Ini bisa nyalip yang ini. Soalnya dia masih terus ingin ngejar ini ya, yang atas negara maju. Betul, kayak gitu. Kayak gue milih startup. Selain startup ada lagi nggak bang? Yang kegiatan-kegiatan abang lainnya gitu? Pas kerja sekarang. Heeh. Sekarang startup sama bisnis kok. Tapi ada orang yang nge-salesin aja. Gue belum into lagi, full enggak. Gue fokus nyari knowledge dulu sekarang. Iya. Gue pengen S2, gue targetnya pengen LPDP. Abang mau S2? S2 gue, S3 malah kalau bisa. Amin. Tapi di luar. Amin, doain ya. Amin. Kayaknya Thank you, guys. impian semua ya? Iya, Bisa impian kuliah di semua. luar. LPDP sih gue pengen. LPDP. Karena harus do something ke negara kan. Iya. Iya betul. Gue nasionalismenya rada tinggi sih. Asik. Tinggi, mesti dimasukin. Nah, LPDP. bokap gue Soekarno banget. Hmm. Marhainisme banget. Jadi gue waktu kecil didoktrinnya kayak gitu. Bukan didoktrin, ya ditanamin. Dan Iya. emang gue juga bangga sih sama Indonesia. Sebenarnya Indonesia tuh bagus guys. Tapi kita tuh jago kandang aja. Akhirnya di situ. Makanya kalian keluar lah. Kita harus berani keluar nih, Bang. Berani Di keluar. global leader kembali lagi. Kita harus berani keluar. Iya betul. Iya bagus kamu rapi ya. Aman kamu ya, bagus. Waduh, bagus kayak gitu. Kayak gitu. Wow. Gitu guys. Jadi sekarang abang lagi nyari pengalaman-pengalaman aja gitu ya. Lagi fokus juga ngurusin startup sama bisnisnya gitu. Iya. Dan emang gue pengen lakuin semuanya. Dulu sih. Jadi gue ada beberapa plan lah yang gue pengen lakuin. Tapi gue fokus di knowledge. Jadi gini, kalau gue learning path gue tuh OD, BD, CEO. Itu apa? Apa tuh? Iya, OD, BD, CEO. Oh, OD itu Organization Development, BD Oh, itu iya. Business Development, jadi CEO. Oh. Jadi gue pengen dapetin OD-nya dulu, BD-nya dulu, terus baru CEO. CEO. Finance tinggal lu ngaji. Yang penting gue tahu debit kredit, cash flow, Iya.
balance sheet, financial model, financial forecasting, business model. Financial juga luas guys, sumpah dah. Iya. Finance analis itu dia nyusun. Pasti bang. Wah, dari kan Pasti. kalian diajarin BMC kan? Di Diajarin. bawahnya itu kan finance semua, revenue stream sama cost structure. Jadi BMC lu bisa mau bisnis tuh Mau mau bikin B2C, bisnis, mau B2G, mau B2B, B2C, bisnis kelihatan dari revenue stream kalian, kelihatan dari financial model kalian. Gitu. Pokoknya banyak kalian explore dah, sumpah dah. Banyak Bikin banget. Kalau Serius, ini mahasiswa- bikin penasaran banget sih bang. Apa tuh? Itu kayak tadi abang bilang bisnis tuh gini, kayak bener-bener tuh saya tuh wah kok bisnis tuh gini ya. Padahal dulu saya tuh pinnya nggak pingin kesini, tapi tiba-tiba masuk ke sini. Itu kayak sesuatu yang baru banget buat saya bang. Mulai masuk ke dunia gini. Ih kacau guys. Mulai menata ulang lagi. Iya, bener saya ini menata ulang banget. Kayak tadi makanya dari abang bilang tuh, kayak aku tuh, oh gini ya, oh ternyata tuh gini ya. Itu kayak masih Banyak hal-hal iya, yang baru tahu ya. banyak hal yang baru tahu dari saya. Kalian tanya ke cutting kalian guys. Karena kalian harus tahu diri sendiri baru kalian rancang. Kalau di kode perusahaan pun kan ada MT, tapi di MT pun nanti bakal ada IDP, individual development planning. Itu buat career path-nya dia, buat success planningnya dia. Dari IDP itu kita bakal masukin ke learning path-nya. Jadi kalau lu mau jadi manajer ini, lu harus belajar ini dulu. Training ini dulu, Makanya kalau di konvensional tuh berebut buat training, sob. Karena kalau lu pengen naik itu lu harus training. Makanya kalian harus tahu dulu kalian mau jadi apa. Nah itu bang, ini yang masih Mau saya kerja cari apa. bang. Gitu. Explore. Kalian kalau mau tahu kalian explore. Iya. Kalian explore. Kalian jangan jago kandang aja. Iya. Kalau bisa banyak liburannya harus saya ada produksinya lah. Banyak lah ikut organisasi, kayak mau magang, kayak mau part time, kayak banyak ikutin aja. Kalian mau apa? Kalian interest sama apa? Bangun dulu dari interestnya aja dulu. Gue juga suka interest sama ini. Oh, gue nggak berkapabel menurut gue di sini. Gue nggak. Kan interest gue tuh banyak nih. Basket gue suka, bola suka, skateboard suka, musik suka. Iya. Gue sukanya musik punk nih. Waduh, Punk, rock, psychedelic, metal, underground gitu. Ya? underground. Tapi pop juga suka kok. Pop juga suka. Tapi Iggy Pop. Ya, aduh. Ada. Bola gue juga Bola. suka, gue Arsenal. Kalau basket gue suka, gue lebih ke Bulls. Enggak, sekarang Spurs. Walaupun lagi down ya. Doi. Sekarang kan Lakers. Terus gue suka tuh, banyak semua suka. Gue pokoknya semua suka. Gue cobain. Oh ini masih belum kapasitas. Enggak. Jadi gue ketemu, gue mau kemana. Bisnis juga kan, oh ini mentok. Ya udah, step forward, back forward dulu. Rancang ulang lagi. Banyakin dulu knowledge relasi. Tujuan gue S2 tuh pengen relasinya sebenarnya. Knowledge juga pasti jalan sih. Iya. Itu mah pasti jalan. Wow. Wow. Wow Udah 6 banget. kali ngomong wow nih. Wow Udah biasa aja. Biasa Enggak ya sih. guys. Ini sesuatu yang Keren baru banget Pak. kan? Biasa aja, Makanya coba. keren banget. Biasa aja. Kayak banyak banget orang yang mau ngelakuin sesuatu tapi masih takut take the risk-nya gitu. Lakuin aja. Tapi Gitu. Bang Barik nih sangat mengubah pikiran kita semua gitu. Lakuin. Wah. Eksekusi langsung. Lakuin. Apalagi kalau kalian udah dapet kliknya, bes yang lu lakuin, lu suka. Jadi jalanin aja ya. Ih kacau. Soalnya ya jujur aku pribadi kadang kalau sama melakukan sesuatu tapi takut ini tapi itu- takut ini itu tuh, Bang, banyak banget ya gitu. itu yang Lu jadi suka apa? struggle. Lu suka apa? Lagi mau ngelakuin apa? Ya apa ya, sejauh ini aku lagi kepikiran kayak pengen ikut part time gitu loh, tapi kadang kayak ada beberapa ketakutan gitu, jadi kayak kadang ada yang kesendat kayak gitu. Dulu aja. Lakuin. Dulu aja. Coba. Kalau udah menurutnya nggak oke, cabut. Makanya ketika kalian mengambil resiko juga penuh perhitungan. Jangan sampai ada yang merugikan. Contoh, kalau part time kan nggak ada buat bayar penalti dong. Kalau kalian nggak nyaman, cabut aja. Lakuin ini nggak nyaman, cabut. Tapi kalau awal-awal emang kayaknya nggak nyaman deh bang. Tapi tuh,
Kayak aku pernah nih ikut kebetulan tante aku kerja dia punya ini kan buka kantin di pasar. Oke. Nah selama liburan kemarin kurang lebih 3 bulan tuh aku ikut dia di pasar, jadi jualan. Oke. Nah awal-awal tuh kok berat banget. Oke. Nah, kita bangun pagi jam 4 tuh udah mulai jalan. Berat banget sih. Iya, awal masuk angin, mandi jam 4 pagi kan, ngikut dia bikin nasi dulu, masak nasi di rumah, nyiapin segala macem, terus berangkat ke pasar, terus buka itu baru sekitar jam 6 tuh udah mulai turun ke bawah nawar-nawarin itu awal-awal berat banget asli. Itu pernah mecahin piring, aduh itu gak enak banget tuh sama tante sendiri padahal. Tapi kan kalian ngelakuin itu tahu beratnya, jadi kalian bisa menghargai ketika kalian dapat sesuatu dari itu. Bener banget kan, nih mas buat jajan, wah ini dapat duit nih. Hasil ceritanya sendiri, betul. Gue pertama kali magang nih set magang, gue mikirnya apa coba? Tebak. Dari dapat Gaji. Salah. Pengalaman. Salah. Kenapa bang? Tebak. Gue mikir apa coba waktu gue kerja pertama kali? Nyerah? Belum. Susah banget nyari duit. Iya. Tapi itu nggak bukan jadi penghalang buat Bang Barit kan? Betul. Karena balik lagi gue pengennya ke knowledge sama malah gue pengen ngasih orang, jadi bukan nyari duit gue. Iya. Ngasih orang. Malah kalau gue tuh kayaknya tipe bisnismennya yang gue pengennya investor. Tapi gue create terus investor yang lain. Wah. Jadi ada satu pusat, tapi ada yang cabang. Bagi investor aja. Yang penting kalian harus tahu kodratnya uang itu adalah putar. Iya. Betul sih. Jangan disimpan. Investasi atau apa diputar, sumpah. Tapi apapun itu bentuknya, mau emas kayak mau apa, yang penting. Tapi cash is king, baik lagi. Oh iya. Kalian harus ada dana darurat. Kayak kalian harus nabung dana darurat. Iya. Itu yang menjaga. Jadi biar si teori Maslow yang paling bawahnya udah beres. Kalian bisa atas. Itu. Dia jangan lupa nabung juga. Itu yang gua sesali juga dulu. Karena saya sukanya apa? Abang sulit tergoda bang kalau nabung tuh. Apalagi megang uang gitu. Kan work life balance kan? Betul. Work life balance itu namanya. Betul. Harus balance. Betul. Wow. Kayak pendidikan. Jadi Bang Barit nih nggak bisa dikerjakan sama orang, tapi bisa mengerjakan orang gitu. Pengen kayak gitu. Pengennya gitu. Tapi nggak bisa juga tuh, susah tau. Oh iya. Jadi kepala tuh susah bang. Iya. Tanggung jawabnya banyak ya. Tanggung jawabnya susah, terus yang paling susah tuh bagaimana menyampaikan api yang sama, visi misi harus sama. Organisasi itu kan perkumpulan orang dengan satu tujuan yang sama. Organisasi itu. Nah, untuk sekumpulan orang ini biar jadi satu sama itu susah. Iya. Dibangunnya susah ya. Susah. Karena banyak, apalagi kalau udah kerja kan jelas ya kebutuhannya. Gedean tahu nih kebutuhannya apa. Tapi yang menyamakan kita akhirnya bisa jadi solid, jadi bisa jadi satu organisasi ya visi misi. Iya betul. Makanya paling penting di HR tuh dua, culture sama OD. Culture itu turunnya dari visi misi sama rencana jangka panjang. Kalian harus pikirin. Yang tahu, sumpah seru tapi. Iya itu. Kalau kalian punya tuh bagus tau. Oh. Berandakan kalian berpikir. Asik. Lebih baik pusing ngapa-ngapain daripada pusing nggak ngapa-ngapain. Sumpah, itu dia. Udah ngapa-ngapain juga karena pusing sob. Anjing, karena bengol ya, anjing pusingnya. Iya, gitu. Tinggal lu milih pusingnya mau mana. Iya. Pusing yang bermanfaat atau enggak. Kompak deh, bagus nih, ini hostnya kompak nih. Chemistry-nya udah. Bagus nih, chemistry-nya udah dapat ya, bagus. Oke, pasti seru banget nih, banyak banget pengalaman dari Bang Barik. Terus kayak banyak juga hal-hal yang udah dilewatin kan dari Bang Barik. Nah, kalau boleh tahu nih, kendala apa aja waktu Bang Barik menjalankan bisnis kecil ini bang? Banyak sih. Paling penting knowledge sama relasi. Itu. Paling penting knowledge, relasi, dan treatment uang sih. Cash is king. 3 itu sih. Cash is king, knowledge sama relasi. Cash is king tuh biar kalian bisa runway, bisa kalian jalan. Bisa. Jadi kalau ibarat itu kalau bisnis tuh sebenarnya ya guys, revenue jadi akhirnya modal. Itu sebenarnya kalian nggak usah banyak-banyak, yang penting bisa jalan terus. Bisa buat muter terus nih bang. Iya, ibaratnya tuh kayak bensin, kan nggak harus penuh banget, nggak usah modal kan. Apa tuh meluap atau kekurangan jadi nggak jalan. Penting cukup bisa jalan sampai sini, targetnya gini.
ornamennya mau modif kayak jadi motornya dari yang kecil jadi motor gede itu. Yang penting bensinnya kan. Intinya tetap. bensinnya. Kalau sekarang kan listrik ya. Iya, betul. Nggak tahu tuh listrik mana itu. Nah, Gitu sih. Iya. Tapi sekarang tuh gue pengen IELTS, yang gue kejar IELTS. Gue belajar IELTS sekarang. Jadi gue pengennya nggak TOEFL. Karena shock gitu, payah aja TOEFL tuh. Ini mendingan IELTS, karena dia nggak ada speaking di TOEFL. Gue akuin speaking gue hancur-hancuran sih, nggak bisa gue. Makanya gue pengen belajar IELTS, karena pengen gue S2 sama S3 di luar. Pengen ke Singapura yang S2-nya, S3-nya di Inggris rencananya. Amin. Doain aja ya guys. Amin, kita Gua doain bisa. ya. Amin bisa. Oh ya, doain ya guys ya. Amin, Amin. bisa juga. APDP ya, semuanya. Amin. Semoga bisa melanjutkan studinya. Amin. Thank you guys. Memperkembangkan diri gitu. Oke, mungkin selanjutnya nih Dan. Boleh nih Bang. Sebelum kita menuju sesi terakhir. Nah, Mesti jam 12 tepat waktu. Emang kan kita terlambat dari jam 10 iya, kan? betul sih. Nah, gimana nih menurut Abang? Harapan dari Abang sendiri nih buat mahasiswa yang lagi kuliah saat ini, buat mereka nih, biar bisa kayak Abang nih, bisa menyusun yang rencana yang lebih baik lain. Sebenarnya pertama journey kalian mau apa? Kalian harus tahu diri sendiri dulu. Yang penting itu. Dengan tahu diri sendiri itu kalian harus lakuin dulu. Jadi bukan mau tapi emang lu. Lakuin semuanya. Iya. Semuanya aja yang tapi awalnya dari interest kok. Emang lakuin aja. Nanti sampai ketemu interest yang lain kok. Ya, betul. Supaya ada ketemu plugnya. Makanya kalian coba dulu explore kuliah ini tepatnya kalian salah, jangan takut salah. Itu tuh sebenarnya kalian tuh jangan pernah takut salah. Kadang gitu Bang, kita terlanjur takut salah duluan. Iya, jadi Nah, kehambat mau iya. melakukan sesuatu Betul. gitu. Asal semuanya berencana kok, semuanya ada fundamental bisa evaluasi. Maksudnya kalian cobain semuanya, jangan lupa mentor, jangan lupa bertanya. Mumpung masih kuliah bisa Mumpung masih salah. salah. Salah nggak apa-apa. Nggak Betul, apa-apa, pokoknya nggak apa-apa, nggak usah takut ya karena kan Betul. Allah tidak membebankan umatnya di luar batas kemampuannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Keren. Betul kan? Keren. Betul. Tapi ekspor, sumpah ekspor. Kalian tanya dosen kalian. Dosen kalian tuh expert. Menurut gua dosen-dosen yang gua kenal kan, gua belum pernah sama yang lain. Tapi creditsin untuk yang pernah ngajarin gua, Pak Resdi, Pak Arif, Pak Elan, itu sih yang Enggak ya. Pak Angga, Bu Roro, Bu Evi, Bu Fiska, itu yang Pak Elan, Pak Arham, Pak Arham ya Mas. siapa lagi tuh ya? Gue yang lain-lain lah. Itu creditsin karena gue pernah diajar sama dia, doi itu pinter. Jadi jangan, Pak Fadli. Oh iya, Pak Fadli. Itu gokil sih, Pak Fadli gokil sih. Itu Pak Fadli Itu seru gokil banget sih. Itu banyak pengalamannya juga banyak. Semuanya di sini dosen banyak pengalamannya, kalian tinggal gali. Iya. Iya sih. Betul. Kalian nggak gali, kok cutting kalian. Bagi sekarang cutting yang udah lulus atau yang belum lulus. Terus kalau kalian pengen milih startup konvensional kayak mau multinational company kayak, balik lagi kalian yang kalian cari dalam kerja apa? Yang kalian cari dalam kerja tuh apa? Itu sih. Kalau kalian pengen safety, terus slowly but sure, BUMN PNS jelas. Kalau kalian pengen aktualisasi terus continuous improvementnya cepet, startup. Sama multinational company sih obvious. Multinational company kayak Unilever yang kayak gitu, tapi emang susah nih. Tapi gokil. Terus kalau yang pengen nyaman, tapi improvementnya pelan-pelan. Iya. PNS bilangnya. Iya. Mau pengen kalian ketidakpastian, Langsung kalian di- suka tantangan, fear challenge dan Itu. kawan-kawan. Masuknya startup sama MNC. Itu bagus. International company ya, bukan MNC Group ya. Terus kalian banyakin industri, banyakin belajar industri, banyakin belajar tentang mahasiswa, belajar tentang ilmu. Apalagi sesuai sama bidang kalian itu sih. Coba belajar, lakuin. Oke. Belajar lakuin. Oke, Ingat-ingat, mungkin untuk guys. mungkin untuk pertanyaan terakhir buat Bang Barik, boleh di-sharing apa ya, kayak suka dan dukanya selama bekerja di perusahaan startup tuh apa? Sebenarnya kalau di startup itu nggak ada validator yang pas ya. Karena semuanya kan kita kolot ya. Iya. Ilmunya sosial tuh lambat. Sedangkan startup cepat. Cepat ya. Apa teori yang kita lakuin itu
bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Makanya kalian harus sering ngobrol sama CEO kalian. Serunya di situ. Serunya apa? Startup tuh situ. Kalian ngobrol sama CEO-nya langsung. orang yang bisa punya, ngebuat PT, sob. Iya. Gila, ngebangun perusahaan tuh susah. Karena aku udah ingat mau buat bisnis kecilnya susah banget. Apalagi dia. Apalagi yang udah bisa ngegaji orang. Ilmunya segede apa? Jangan demenin startup tuh kayak gitu. Kalau yang kalian cari safety yang belanya ke PNS, tapi kalau menurut gue birokrasi itu banyak kaku, Terlalu Iya. kaku ya sih. terlalu lambat perkembangannya. Karena Pertamina dan kawan-kawannya pernah untung. Mereka sih tidak pikirkan karena Iya. dibiayain sama negara. Sama men. negara, PNS betul. sama mikirin bakal dipecat Enggak. Sama negara belum bangkrut lama-lama aja. Iya. Mereka sampai tua terjamin. Betul. Sedangkan kalau yang lain kan dituntut karena kita yang langsung ke putus. Iya. Gimana caranya produk kita jadi lebih baik? Jangan Betul. dicari. Balik lagi kalian pengen kerja tuh apa yang kalian Iya. cari itu dulu lah, dan kejarlah apa yang kalian mau kejar. Ada the law of attraction. Cuma ketika lu percaya A, bakal tarik A. Tapi lu yakinin itu A bakal kejadian. Diusahain juga gitu. Betul. Pokoknya kalau kalian beli, Percaya. Makanya Harus dulu. percaya gitu. Oke, mungkin kita bisa ambil kesimpulan dari sharing-sharing kita Iya. hari ini sama Bang Barik. Banyak banget kita Iya, belajar nih. jadi kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu tuh nggak usah takut-takut, jalanin aja, terobos aja gitu. Karena terus, guys. kalau misalnya kita Gas. banyak ketakutan, pasti banyak yang kehambat. Kayak kita bisa ngelakuin apa, bisa jadi apa, bisa gitu jadi kehambat kalau kita banyak sekali ketakutan. Yang penting jalanin aja, enjoy aja, dan tetap Nikmatin, ya. tetap berusaha, tetap cari pengalaman dan segala macamnya. Oke. terus startup juga kalian. Kalau mau startup, kalau kalian pengen improvementnya cepet, startup. Iya, Masuk startup. betul. Kalian yang suka tantangan? Masuk boleh. startup. Betul banget. Kalian pengen aman-aman aja, sana konvensional. Waduh. Oke. Semoga juga cita-citanya Bang Barik untuk Amin. melanjutkan Thank you, guys. studinya Iya, juga thank you. dapat Amin. terlaksana dan Thank semoga you. bisnisnya sekarang berjalan dengan lancar Amin, dan lebih makin growth. makin growth ya. Ngomong nih bang, kalau mau beli bisnisnya itu gimana? Nggak usah lah, nanti Ya, aja. siapa tahu mereka mau beli. Apa-apa santai, Singkong, guys. ya Oh, mau kan? promosiin Aku nggak pengen boleh? benerin fundamentalnya dulu. Oh, baru aku oke. sharing. Oke. Sekali lagi kita para manners sekali lagi kita mewakili para Manners nih, manners betul. ingin berterima kasih kepada Bang Bang Barik. Barik untuk Sama-sama Udah, thank you karena juga, guys, ya. iya karena telah Sharing-sharing menyempatkan kali ini luar datang biasa, Bang. pada hari Sabtu Weekend. loh. Ini harusnya Bang Barik kan istirahat segala macam kan. Betul. Heeh. Dan semoga semua pengalaman Bang Barik bisa dicontoh ya. Buat kalian semua nih. Betul. Wah, kalian tanya cutting kalian, guys. Jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya, sumpah. Apalagi masih muda. Betul bang. 20-30 waktunya kalian salah kok. Oke. Semangat semuanya. Oke. Luar biasa. Mungkin sekarang gue sama Dandi bakal undur diri. Undur diri dulu nih, kita Ya. pamit. Oke, sampai jumpa di Sapa Alumni episode berikutnya. See you, guys. guys.